Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alisla di penghujung tahun tepatnya di Rabu malam ya. Kalau kita biasanya orang Sunda biasanya nyebut nanti malam Kemis ya. Betul, betul. Alhamdulillah di malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Ini sangat spesial Pak. Untuk saya ini sangat spesial. Soalnya beberapa kali ini saya hubungi dan beliau selalu sibuk ya dalam berbagai kegiatan, dan malam hari ini beliau bukan nggak sibuk, menyempatkan ya. Alhamdulillah. Menyempatkan Betul. hadir dalam kegiatan podcast kita Coklat Alislah, dan di malam hari ini kita akan mengupas tuntas seputar tentang kumplit di Bapak. Gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa terjawab dan banyak ilmu yang bisa Amin kita amin share. amin. Insya Allah. Dan kita alhamdulillah sebetulnya kalau kita lebih ke bukan kedatangan ya Pak. Betul. Tetapi kalau kedatangan nggak diundang ya. Gitu. Jadi kita mengundang podcast Alislah mengundang beliau, dan beliau bisa hadir dalam kegiatan ini. Itu Bapak Haji Ishak Sukirman, AMD Cup. Boleh diperkenalkan dulu Pak? Boleh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, betul seperti yang Aceng sampaikan. Saya orangnya so sibuk ya Ceng ya. Kebetulan tadi malam saya acara di Tabligh Akbar di Simpang Cikandang. Simpang Cikandang. Betul, sama PPH itu selesai kegiatan jam 11 sampai rumah kurang lebih jam 12. Jam 12 Dari malam situ ya, Pak? langsung betul jam 12 malam tadi malam. Selepas itu langsung kerja di klinik seperti rutinitas pada umumnya. Setelah itu saya dapat telepon lagi untuk yang kesekian kalinya dari Aceh. Iya. Alhamdulillah atas izin Allah bisa silaturahmi. Iya, Barokah. alhamdulillah. Oke, sahabat Al-Islah, selamat malam untuk antum semua. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan di hari ini dan di hari seterusnya. Perkenalkan, nama saya Ishak Sukirman, AMD Cup, tadi Aceh bilang ahli media keperawatan. Iya, iya Pak. Jadi banyak orang yang bertanya apakah saya dokter atau bukan. Kebetulan saya perawat. Perawat ya, Pak? Betul. Kebetulan saya surat izin SIP, surat izin praktek perawat itu nomor 2 Ceng di Kabupaten gitu ya? Garut. Betul. Jadi dulu paradigma berpikir orang yang punya klinik itu pasti dokter. Iya. Nah, tidak. Padahal Betul. Saya salah satu perawat orang. pun bisa ya? Betul, perawat bisa. Itu setelah 2014 itu undang-undang keperawatan disahkan. Setelah iya. itu saya sambut baik dan saya daftar untuk bisa terbit SIPP, surat izin praktek perawat. Alhamdulillah saya nomor 2 di Kabupaten Garut. Alhamdulillah. Istri saya nomor 1. Oh itu harus ya, harus. Karena itu sahabat perjuangan. Di samping sahabat, beliau itu istri itu menjadi teman ya, teman, sahabat. Betul. Pokoknya mah Sosok yang kalau bagi saya istri itu sosok nomor 3. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua ibu bapak, yang ketiga istri. istri Masya ya. Allah, Wah, jadi tak tergantikan ya Pak. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, barusan Bapak ngobrol ya bahwa Bapak itu punya praktek klinik ya. Betul. Di mana Pak? Betul. Kalau lokasi di Kampung Sukarasa, tepatnya betul Sukarasa RT 05 RW 01 Desa Girijaya. Girijaya Cikajang, masih betul. Cikajang ya. Betul. Kalau dari arah Garut menuju Pamengpeuk itu satu-satunya klinik yang berdiri sangat minimalis di sebelah kanan. Kalau dari arah Garut ke Cikajang, itu hampir semua klinik terbentang di Cikajang itu di sebelah kiri. Oh di kiri ya? Enggak, bukan masa besarnya, tapi di kiri. Tapi satu-satunya klinik yang di sebelah kanan itu hanya saya. Oh itu. Sigana apa ya menang hitungnya. Betul. Nah, sebelum boleh nanti dibahas ya klinik ya Pak? Insya Allah. Nah, sebelum ke klinik itu tahun 2014 ya Pak? Ya betul. 2014 akhir di bulan November itu terbit izin operasional klinik. Alhamdulillah di 2014. Tapi saya dulu pernah kenal Pak ya. Bukan saya pernah tahu ya. Soalnya tahu ke Bapak itu dulu saya juga pernah Pak, kan saya jiwanya seni ya Pak. Betul. Kita pernah ketemu sebelum ketemu ini, sebelumnya, tetapi belum pada kenal ya Pak. Betul. Nah, dulu Pak kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya, 2011 ada apa itu namanya, ada audisi. Betul. LA ya.
Oh ya. dari Jarum. Indie Face, betul Ya, betul betul. Saya masuk ikut audisi, kebetulan saya Pak drummer. Betul Drummer Pak. alhamdulillah. Itu. Kalau alat musik saya yang nggak bisa cuman 2, Hmm, kecapi sama Sama? biola. sama biola. Karena Karena itu nggak ada tidak gripnya. betul betul Nah. betul. Nah dulu saya tahu Bapak itu salah satu vokalis di salah satu band ya Pak, kalau nggak salah itu. Ini nostalgia ya. Oh iya iya. Betul, Tapi betul. sekarang masih nggak? Kalau sekarang aktivitas itu hampir nol. Oh, Saya enggak. udah tidak di musik lagi insya Gimana Allah. tuh ceritanya bisa nol gitu? Oke, sedikit mungkin hampir sempat viral mungkin ya. Karena dulu memang saya aktivitas di musik itu lama, Pak Ceng. Lama, dari SMP kelas 2. Kalau tahun itu 2000 berapanya? 2023. 2003 ya? 2023 iya 2003. 2003 mohon maaf ya. Itu, Itu kelas 2 SMP. mulai masuk di musik pertama itu. masuk di musik dan bahkan kala itu saya mendapatkan juara di SMP 1 Cikajang dulu waktu pentas Tapi- seni di Kabupaten Tapi Garut. benar ya vokalis ya? Betul, betul. Insya Allah. Suaranya serak-serak jibret. Nah, setelah itu memang karena memang kalau bahasa saya dulu, musik itu sudah mendarah daging, Ceng. Iya iya. Saya mau lagi nyetir motor, Iya. saya mau aktivitas, mau tidur, sekalipun mau belajar, itu saya sering ditegur. Ditegur saya tuh bukan nakal seperti hanya anak muda pada umumnya. Iya. Saya tuh suka ada kebiasaan buruk karena memang udah mendarah daging. Nah, kalau misalkan lihat bangku, ini saya pukul-pukul. Padahal saya bukan drummer. Jadi apapun yang dipandang enak, Nah, jadi musik. Betul, itu berlanjut. Bahkan dulu di SMA pun terus tidak ada waktu putus. Saya dari SMP kelas 2 sampai 2018 terakhir saya sama Jarum. kemarin ya. Betul, Di- terakhir saya Kalau nggak manggung. salah Pak, itu sehari bersama coklat kita ya. Nah, betul. Sama artis nasional juga ya. Betul, sama artis nasional. Dulu di Cikajang, saya itu selalu jadi opening act. Jadi pembuka dari band-band nasional. Salah satunya Wali, itu Coklat, Drive, Gigi, ya. Drive, betul. Ipang, Betul, Meli itu di Mono, Cikajang, ya. itu pernah. Waktu di Tasik mungkin sama Bondan Prakoso juga pernah pernah satu ya? panggung, betul. Kalau paling sering itu sama 5 Minutes. Five Sama Minutes, ya. betul, itu di Rizky, Tasik. ya itu. Betul. Dulu pun saya pacing, alhamdulillah pernah mendapat juara juga waktu di Asia Plaza Toserba Tasikmalaya. Oh pernah ya. The best perform of personality, alhamdulillah. Mantap ini juga. Tapi yang lebih menarik itu, Ceng. Jadi karena memang udah mendarah daging tuh saya perjuangan untuk bisa sampai di titik harapan, saya bisa masuk televisi, Iya. itu saya pernah di 2000 berapanya? Kurang lebih 2016 saya daftar Indonesian Idol. Oh pernah ya. Betul. Saya 2000 pernah berapa Pak? 2000 berapanya? Lupa lagi. Tapi Waktu pernah kuliah, ya itu? pernah. Saya masuk waktu itu audisi di Bandung, saya masuk 24 besar. Betul. Cuman udah ketemu Se-Jawa Barat itu. Jawa Barat. Udah ketemu sama Agdismo, cuman gagalnya saya dulu ngutuk. Jadi ngutuknya gini, Ceng. Saya mah embung belajar bahasa Inggris teh lieur, bahasa Yahudi itu saya, buruknya saya dulu. Ku Allah dikutuk tuh bisa-bisa bahasa Inggris. Makanya ketemu sama Agnes, saya disuruh nyanyi bahasa Inggris, angkat tangan jadi gagal. gitu ya. Betul. 24 besar itu masuk ya. Itu masuk Jawa Barat alhamdulillah. Pak, ngomongin masalah musik ya. Betul. Ada dari atasnya enggak? Misalnya dari bapak dari kakek Ya, yang betul. ada. Betul. Kalau naruri itu muncul dari diri dulu, tidak ada ajakan atau misalkan bapak mengarahkan tuh untuk di musik. Tapi kalau misalkan dari dulu memang bapak saya dulu anak band. Oh gitu Memang ya. gitaris. Gitaris ya. Tapi mengarahkan ke anaknya tidak. Anaknya vokalis. Ya? Betul, anaknya vokalis. Tapi itu mah hanya darah mungkin ya, mungkin darah Pak Ceng. Karena memang mohon maaf nih, boleh disinggung sedikitnya. Kalau musik itu luar biasa nyedotnya ya. Bahkan orang itu diharuskan menangis itu hanya untuk tobat kepada Allah. Tapi dengan musik itu luar biasa. Semuanya bisa berubah, bisa merubah suasana yang tadinya sedih jadi bahagia, begitupun sebaliknya. Tergantung aransemen musiknya Betul, itu ya. makanya dulu saya pernah tersirat, udah saya bakal besar di musik. Bakal besar di musik, karena memang terus beberapa sahabat saya mungkin ada beberapa yang udah mancen di nasional dan bahkan internasional. Eko dulu pernah di Malaysia. Dan itu Pak sebetulnya bukan akan besar di musiknya pernah besar juga. Pernah Iya, besar. Dulu kalau nggak salah 6 bulan di Radio Rek
di Radio Giga FM dulu kalau Ya, yang memang di Cisurupan, nostalgia betul. Sama di apa sih yang di Cikajang teh Best FM. Best Ah, yang itu di saya Cibodas itu. betul. 6 bulan itu menjadi starting number one untuk apa namanya indie band. Nama Alhamdulillah. bandnya apa, Pak? Kalau dulu awalnya sih dari SMP itu kalau terkenalnya eksentrik. Eksentrik ya. Betul. Kalau sebelum eksentrik itu ada anonim. Ada satu lagu yang saya suka pada eksentrik itu. Masya Allah. Nah, Acing masih inget. saya masih ingat. Soalnya dulu kalau nggak salah ada festival musik juga ya Pak. Kalau nggak salah di Bayongbong dan itu live di Radio Giga. Giga. Iya, betul. Dan itu pengiringnya eksentrik juga ya. Betul, alhamdulillah. Itu dulu saya juga pernah dan sampai sekarang nggak lupa sih kalau ketukan drummer itu. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi Cuma nostalgia Pak. Betul. Nah, kenapa sampai berhenti Pak? Oke, sedikit kalau masalah berhenti memang itu masih baru-baru Pak Ceng. Terakhir 2018 saya masih manggung bersama sahabat-sahabat saya di Ponis. Terakhir saya di Ponis sama Iya, iya. Gendis, sama Kang Gendis Opik, yang sama Yuga. bass itu Betul, ya? betul. Beliau multi talenta, di drummer juga, bass, Keyboard juga keyboard, bisa betul. ya. Semua beliau luar biasa lah, musisi yang luar biasa. Nah itu di 2018 terakhir kita manggung di lapangan bola Cikandang bersama Jarum. Sama saya Yang bersama waktu coklat Andi, kita. betul, coklat kita yang waktu dulu teh Andi Anji Draib Ya. sama Budi Cilok. Nah itu kebetulan kita yang openingnya. Itu masih baru-baru. Nah kenapa dari itu? Itu masih menggebu-gebu naruri musiknya Ceng. Tapi kala itu memang ada satu momen yang luar biasa ketika saya melaksanakan sholat maghrib, telat deh sholat maghrib Ceng. Di acara itu. Di acara itu. Nah, itu saya udah punya istri, udah punya anak. Nah saya sholat, ketemu sahabat lama. Itu ada pertanyaan yang bagi saya luar biasa. Beliau itu kalau dilihat dari mimik mukanya itu tidak serius, pertanyaan tidak serius. Cuman ada pertanyaan luar Nyeleneh biasa. ya? Betul, nyeleneh. Bahasanya kieu, mohon maaf bisa agak kasarnya, kurang lebih seperti gini. Gaya maneh dek irah eureuna kana musik. Oh gitu ya. Ah, betul, tapi gini salat kene. Tapi nggak kenal. 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 Itu teman, sahabat lama. Oh sahabat. Cuman kan bahasanya kalau dengan sahabatnya, nah gitulah. Intinya gini, kita terlibat obrolan, memang tidak langsung ke arah sana. Kita terlibat dulu obrolan yang cukup panjang. Nah kurang lebih di ending ada statement beliau yang luar biasa. Saya sampai nangis. Dek eraha didinya eureuna geus boga anak, geus boga pamajikan. Nah pas begitu nyinggung ke arah agama, kalau secara intinya beliau ada statement gini. Cik dek nanya, didinya apa tuh? Agama teh naon? Islam teh naon? Demi Allah Ceng, saya berhenti tidak ada satu kata pun yang keluar. Ditanya agama naon? Karena memang saya tidak ada basic pesantren, keluarga saya tidak ada basic pesantren. Nah ulang Ceng, saya main sedikit agak mengganggu konsentrasi terus selagi saya musik. Kepikiran main, gitu, betul. Pak, ya? Kita waktu itu membawakan 4 lagu. Selepas sampai rumah kita terlibat obrolan lagi sama istri dan di situ mensor bahasa Aceh mau muhasabah diri, tafakur. Nah, di situ langsung saya hijrah. 2 hari kemudian saya ketemu dengan salah satu sahabat lama yaitu Haji Rian, biasa dipanggil Haji Rian. Beliau sekarang aktivis di PPA Pola Pertolongan Allah dan aktivis di bisnis juga. Nah, saya diajak dulu ke Adi Hidayat. Nah, itu bukan acara ikhwan, itu ahwat. Istri saya pengen berangkat ke Bandung maksudnya ikut ngaji di Adi Hidayat. Iya. Saya di luar sampai hujan, itu pakai tenda, saya nggak kebagian tenda saking kupinuh, Ceng, kehujanan. Nah, intinya gini, ada statement seperti gini. Dulu saya cita-cita sedikit, Ceng. Saya itu satu-satunya anak muda yang nggak lepas kopiah, yang nggak lepas sarung. Ini sedikit lupa saya gitu dijelaskan. ya? Betul. Itu di kampung saya satu-satunya. Itu- Yang adan saya. Itu sudah aktif Kecil. di dunia musik belum? Belum. Oh, masih Itu kecil waktu gitu? SD, SD. Nah, karena memang secara akademis katanya memang saya selalu masuk ranking. Nah, bapak saya tuh, saya berharap itu waktu kelas 6. Pak, saya mau pesantren ke Cipasung. Karena dulu, Tasik, ya. betul, kebanyakan sahabat saya waktu zaman ngaji itu ke Cipasung, Pak Ceng. Saya waktu kelas 6 SD menjelang lulus mau ke SMP, saya bilang, oh yang pesantren. Memang kalau dibahas bukan jeleknya, tapi ada yakin bapak saya berstatement pasti baik ke depannya. Nah, intinya bapak saya tidak mengizinkan, udah kamu akademisnya bagus masuk ke SMP 1 Cikajang. Kalau dulu kan SMP favoritnya, dan alhamdulillah itu masuk. Di sana saya nggak fokus belajar, Ceng. 1 tahun nggak fokus belajar karena memang pengen pesantren teh hanya sampai SMA sampai kuliah saya nggak fokus belajar. Terus makanya
saya lebih cenderung dulu aktivitas di musik tuh gitu. Kalau bisa dibilang stres mah stres, Ceng. Oyong jadi kiai, cita-cita, tapi malah jadi musik. Nah itu akibat jadi stres tadi. Tapi alhamdulillah di situ saya memutuskan untuk berhijrah. Karena ada satu statement lagi dari Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat. Intinya gini, jadi kalau misalkan bicara bab dakwah, itu kan bukan hanya Aceng, seperti Aceng, mohon maaf, hanya sebatas di mimbar, betul ya Aceng ya? Nah itu dakwah itu luas yang, lah. betul, yang memfasilitasi itu termasuk dakwah, yang mengajak di lapangan segala macam itu dakwah, yang punya harta itu bisa didakwahkan kan, diwakafkan oleh Allah. Nah intinya gini, saya berpikir kalau saya dakwah di mimbar dengan ilmu, itu sangat nggak mungkin untuk saat itu. Bukan koridor Bapak betul, bukan. Nah, basicnya juga bukan dari pesantren. Betul. Cuman tetap naluri saya dulu pengen ada satu cita-cita yang tidak tercapai itu masih meresap, Ceng. Ya udah saya hijrah. Apa yang bisa saya lakukan waktu itu 2018 saya hanya bisa berdakwah mohon maaf dengan harta. Saya dulu punya mobil cita-cita dari SMA Pak Ceng, Honda Jazz. Itu udah dimodif luar biasa menurut saya. Audionya udah full segala macam lah. Itu saya jual. Itu kalau nggak salah sempat nawarin oke-nya. Betul. Ya ke Pak Ceng. Iya rek dijual mobil Honda Jazz. Itu modal dakwah luar biasa. Nah Pak kernaon? Modal dakwah baik rek make mobil nu butut gitu itu kan ya. Betul. Dan itu sempat pakai mobil biasa Bapak ya? Sempat. Saya jual beberapa minggu saya nggak pakai mobil, nggak pakai kendaraan. Aktivitas saya rapat ke Garut, ke Tasik, kemanapun itu pernah mengalami pakai motor dan pakai elep. Itu pernah. Oh gitu ya? Pernah. Padahal saya kalau diukur secara kemampuan itu saya mampu beli mobil lagi. Tapi waktu itu alhamdulillah ada hal yang sangat urgent ya yang harus kita dahulukan. Betul. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Nah itu Pak ngobrolin masalah dakwah itu ya. Yang saya tahu ya mungkin kalau nggak salah Pak Haji Ishak ini adalah sebagai founder ya di Yayasan Perindu Ukhuwah sama para Perindu Hidayah ya, PPH ya. Betul itu ya? Betul. Nah, kapan itu didirikan, Pak? Oke, selepas itu jadi nyambung ya, Cengnya. Nah, selepas itu saya menyatakan hijrah. Saya bikin dulu waktu itu bukan PPH dan YPUG, tapi bikin klinik syariah mengaji. Klinik syariah mengaji. Dan itu pernah ketika saya berdomisili di Cigerug ya Pak, itu pernah di lokasi saya pun pernah. Betul. Iya betul. Sama Ustadz Acep Taufik. Nah betul. Itu waktu klinik syariah mengaji saya udah bersama Gurunda Ustadz Acep Taufik Ismail. Nah itu saya langsung Ceng ketika hijrah itu otak saya tuh seakan-akan terbuka. Ada cahaya yang luar biasa. Maksudnya seperti gini. Ada magnet yang sangat iya ya. Kalau boleh saya sombong, maksudnya gini, dulu Aceng bisa kebayang, saya usia 24-26 tahunan lah kurang lebih, itu saya udah mendapatkan kebahagiaan dunia Aceng. Maksudnya istri udah mah cantik. Itu apa, rumah sudah punya sendiri ya? Rumah itu hasil sendiri, 2 tingkat alhamdulillah. Perusahaan terus udah mobil, punya? Perusahaan udah punya semua, tinggal dulu umroh yang belum, cita-cita dan haji, nah umroh yang belum. Nah di saat itu saya setelah hijrah menyatakan sikap seperti saya jual mobil untuk modal dakwah, saya bikin klinik syariah mengaji. Itu modalnya dari klinik. Maksudnya seperti apa? Jadi saya mengembalikan uang yang didapat saya dari pasien itu dikembalikan lagi, tapi tidak berbentuk uang. Satu berbentuk santunan yatim, santunan jompo, juga tabligh akbar. Jadi saya lihat karena di saya kan ada rekamedik, Pak Ceng. Di klinik itu rekamedik. Jadi kita ada data khusus siapa saja yang pernah berkunjung, wilayah mana yang terbanyak, penyakit apa yang 10 penyakit yang sedang tren itu ada. Oh, ada ya? Ada, betul. Jadi makanya kita profesional juga. Profesional. Emang kita kan statusnya klinik, itu dilihat dari A sampai Z. Nah, di situ langsung saya menyatakan sikap sama karyawan saya, data wilayah mana saja yang paling banyak sakit. Bukan sakit. Bukan. Sering berobat maksudnya, gitu berobat ya. Ternyata ada beberapa wilayah, nah saya cirian Pak Ceng. Nah saya sambangi silaturahmi kepada tokohnya, para DKM segala macam. Saya tawarkan, saya ada program nih klinik syariah mengaji. Nah apa saja di dalamnya, di samping mengaji, saya santunan kemana-mana ciri khas saya tuh ngaji, tabligh akbar, santunan anak yatim, jompo itu ditanggung semua. Jadi di tempat domisili saya juga pernah Pak. Pernah, betul. Itu hitanan masa. Hitanan masa, itu yang di baru sudah ya Ceng. Kita belum kenal. Oh iya betul. Dulu Aceng itu sesibuk saya cari ternyata nggak ada. Tapi Mampang udah di Jarum ya Pak Aceng. Iya, udah di Jarum. Itu salah satu program saya dulu. Betul.
jadi Pak, setelah hijrah itu, setelah Betul. melepaskan dunia musik, Bapak baru membuat salah satu yayasan ya, Betul. salah Awalnya satu belum wadah. yayasan, satu wadah yang Satu disebut wadah yang klinik, klinik syariah syariah. mengaji. Setelah, setelah itu, itu baru karena memang dipikir Ke PPH dulu Pak, apa ke enggak PPH dulu, ke PPH PPH dulu betul. ya? Setelah itu saya berpikir panjang, ada masukan dari guru saya, jangan klinik syariah mengaji, nanti brand image saya di masyarakat, wah ini mah kayak ngedompleng klinik weh supaya payu. Oh iya. Nah, betul, saya berpikir, oh iya, dulu saya memang ceroboh. Nah, ketika itu saya bersama rekan-rekan ngobrol, kurang lebih 5 orang di rumah saya menyatakan sikap untuk mengganti nama dengan program yang sama, yaitu PPH, para perindu Para hidayah. perindu hidayah. Tapi dulu memang target saya lebih ke anak muda. Kalau dulu, nah kalau sekarang memang lebih diperluas. luas lah. Betul. PPH kurang lebih menginjak usia 4 tahun sekarang. 4 tahun. Nah, setelah itu memang PPH itu bergeraknya hanya di Cikajang, Paceng, Cigedug, Cikajang, Cisurupan dulu. Setelah itu Kalau sekarang Pak, sekarang udah di Kabupaten Garut. udah kabupaten Betul. ya? Nah, Dan kita, ada rencana nasional juga? insya Allah kita udah kemarin terlibat dengan Elsaf di Bandung, Mm-mm. terus di Tasik udah. Saya tidak tahu mereka, tapi mereka yang nyari saya. Udah ada ada link rencana, ya? udah ada link. Rencana kita buka. Tapi kita mau menertibkan dulu di Cikajang insya Allah. Kalau kita udah goal, semuanya udah kondusif, capaian visi misi udah aman, baru kita nanti lari ke yang lebih luas, skupnya lebih luas. Kalau PPH Pak, Ramadan setahun ke belakang juga pernah di sini. Betul. Betul. Bagi-bagi takjil buka Betul. bersama. Ya, itu 2 tahun ke belakang Pak Bukan Ceng. ke belakang. Nah setelah itu, saya kan di sini ada Jumat Berkah juga ya Pak. Salah satu program kami juga. Gimana? Iya yang buka talase Pak. Masya Allah. Dan akhirnya melalui beliau juga ada di sini. Nah, sekarang Alhamdulillah. ada. Tapi jalan ya. Sambil jalan terus. Alhamdulillah. Jalan. Nah setelah jadi PPH ya Pak. Betul. Kalau itu perindu ukhuwah itu Betul, Yayasan Perindu Ukhuwah Garut. beda juga. Ya, itu sebetulnya orang-orangnya saya. Itu foundernya kalau Perindu Ukhuwah itu ada beberapa founder sama, di Yayasan Perindu Ukhuwah sama, itu ada 9 orang kalau di yayasan. Kalau PPH itu lebih ke komunitas Pak Ceng, bukan yayasan. Iya ya. Komunitas. Kalau betul, karena memang ada tantangan dari Allah yang luar biasa, banyak permintaan di luar Kecamatan Cikajang, saya berpikir untuk melegalkan. Ya udah saya bikin yayasan, tapi tidak dengan PPH. Karena memang semakin hari tantangan dakwah semakin luar biasa. Makanya saya berinisiatif untuk dibikin satu yayasan supaya lebih terstruktur, masif dan segala macam. Makanya di cita-cita saya dari dulu di PPH tuh pengen mewujudkan, berharap mudah-mudahan Allah mewujudkan, memberi satu kemampuan, pengen terjadinya ukhuwah Islamiyah yang luar biasa, khususnya di Kabupaten Garut. Lebih ke itu ya Pak, lebih ke wahdatul ummah Betul, bisa. Menyatukan betul. umat. Menyatukan umat, betul. Jadi sasahage Hayu jalan itunya. Aya warna hijau, koneng, baju segala macam itu. Penting memangeran ke Allah, salat sarua gitu ya. Betul. Adapun Intinya meskipun ada, karena manusia itu makhluk hotawanisan ya Pak. Betul. Nah meskipun ada kesalahan di salah satu orang yang kita anggap ikhwan, itu memang ikhwan betul. ya. Itu bukan musuh kita tetapi omeanan ya Pak. Nah, itu sepakat. Itu ada statement seperti gini Pak Aceng. Memang mohon maaf sedikit dibahas. Lahirnya Perindu Ukhuwah tantangannya luar biasa. Kenapa tantangan luar biasa? Aceng lebih mengantongi secara dalil, secara isi Al-Quran. Kalau saya bukan ahli ya Acengnya. Cuman ada yang, kenapa saya membuat satu yayasan Perindu Ukhuwah? Karena ada selama dakwah di PPH itu tantangan fitnah-fitnah terhadap saya dan PPH itu luar biasa. Karena apa? Di samping musuh-musuh Allah, ini nggak apa-apa ya Acengnya? Nggak apa-apa. Nah, di samping musuh-musuh Allah itu sibuk untuk memecah belah umat, memecah belah negara, memecah belah kelompok. Saya hadir untuk menyatukan. Oh iya. Kebayang ya Cengnya pasti dipegang ngewa, Gitu difitnah dia. segala macam. Iya. Apalagi kalau dilihat dengan kaum munafik ya. Nah, itu luar biasa. Itu yang paling bahaya Pak. Makanya nah ini ada satu statement yang seperti gini. Saya pernah silaturahmi dengan beberapa ulama, kiai, sekalipun ustadz. Memang mohon maaf kalau boleh saya simpulkan gini, Ceng. Di kita tuh banyak kiai, ustadz yang perannya itu sebagai koki. Maksudnya gini, Pak Ceng. Misal di sini kita, ini bukan nyindir, bukan saya tadi suguhan makanan ya, tapi ini simulasi Pak Ceng. Jadi misal saya sedang podcast di sini nih bersama Pak Ceng, bersama Al-Islahnya. Misalkan ada satu sajian nih, salah satunya teh ada sajian ikan. Ya ikan nanti dikasih samara, naon salah, pai satunya misalkan. Nah, saya beranggapan seperti gini.
pais lauk iya mau bisa tersaji, namun tidak ada beberapa unsur. Yang pertama Samaranya. nungusepna misalkan atrapi nu nyairna, terus Nu lamun mencitna. misalkan nu muncitna betul teh ceng. Terus kokina betul teh. Nah, Jadi koki lagi eta butuh minyak, butuh nah katel, iya, butuh seuneu ya. betul. Nah, kalau saya boleh simpulkan, memang pada saat ini kebanyakan guru-guru kita teh seperti gitu ceng. Jadi lebih ke kokinya, tapi eueuh nu ngalana ya percuma ayeuna kokina punya resep yang luar biasa tapi eueuh laukna ya moal tersaji makanan nu enak. Samara hungkul dan Betul. Nah, intinya gini, kebanyakan ulama ketika saya silaturahmi tidak sebut nama dengan beberapa bahkan banyak ulama, hayu urang dakwah ke handap ke akar rumput ke orang-orang anu memang membutuhkan dakwah seutuhnya, seperti orang-orang yang baru ingin ada sedikit harapan untuk berhijrah, mengenal Allah, mengenal taat. Seperti orang-orang yang di komunitas-komunitas yang dianggap brand image-nya jelek, seperti salah satunya PP dulu, EKTC. Sekarang alhamdulillah PP jadi PP Syariah. Insya Allah. Iya, benar-benar. Kemudian juga EKTC hadir di sini. Pak. Hadir, kemudian saya betul alhamdulillah. Nah, salah satunya itu, Ceng. Nah, ketika saya ajak itu banyak, bukan ada beberapa yang menolak. Karena memang bukan porsinya. Oh, kalau seperti ini pola pikir para ulama, ini Islam gak bakalan terwujud. Maksudnya mohon maaf, ukhuwah Islamiyah gak bakalan terwujud. Jadi bakalan terusnya di masjid we ya Pak. Makanya betul. Sedangkan yang dakwah itu kan Pak Aceng pernah, Pak Aceng juga kan guru saya ya. Iya, Itu dulu salah satu statement Pak Aceng juga. Jadi yang membutuhkan dakwah sebetulnya teh mereka lah orang-orang yang jauh, yang di jalan, yang tadinya tidak biasa ke masjid, itu harus ke masjid ya. Yang tadinya tidak bisa menangis di sepertiga malam sekarang bisa menangis. Nah itu. Nah makanya saya hadir, di mana saya harus berpijak? Tadi teh kalau dakwah di mimbar saya nggak mungkin karena ilmu karena saya bukan basic betul, di sana ya. makanya saya mengambil peran sendiri, inisiatif. Udah, peran saya berarti di eksekutor, mobilisator, sama fasilitator. Jadi Pak Ishak mah nyokotan jelema babaskeun ka dieu. Betul. Jadi lebih ke membujuk dulu ya. Betul. Dan nanti untuk ini yang sulit ilmunya, sebetulnya. yang ahlinya juga ya. Kan ada Aceng. Ayo siapa. Gitu. Nah, di samping sebagai founder ya, sahabat Al-Islam, founder dari Yayasan Perindu Hidayah, Perindu Ukhuwah ya. Ini kemarin saya datangkan di podcast ini ya Pak, Pak betul. Haji Dedi itu sebagai owner dari AJ Futsal yang betul. Standar nasional itu. Betul. Nah sedikit beliau menyinggung Bapak juga Pak. Oh gitu. Nah, Pak Haji, ya saya bilang gini, naon sih anu aya di lapang futsal teh naon wae selain futsal. Nah itu betul. Karena saya berpikir gini ya Pak Haji, olahraga rek kumaha wae ge teu aya nilai agama mah tetap nol besar ya Pak. Betul. Nah apa ya, saya pernah diajak kerjasama ya dalam salah satu kuliner ya Pak. Betul. Katanya gitu, yang pertama dibahas itu bukan masalah berapa persen keuntungan yang kita bagi, bukan. Beliau bilang gini, berapa persen yang akan kita sedekahkan untuk umat yang membutuhkan. Betul. Nah, betul. Seperti apa Pak Haji? Ada bakso Sukarasa. Nah, saya singgung, tapi nggak di sini Pak. Di sini, setelah beres sebutnya, saya singgung, Pak Haji anu buka bakso Sukarasa itu. Ya, beliau bilang Pak Haji Ishak. Itu Bapak sendiri ya? Betul. Berarti Bapak selain ada di klinik, terus di Perindu Hidayah sama Perindu Ukhuwah, punya kuliner juga ya? Iya, kebetulan aktivitas saya itu luar biasa. Kalau dibilang satu-satu tuh kurang lebih ada 9 kegiatan di Kabupaten Garut. Salah satunya memang saya sebagai owner dari klinik, tadi Bakso Sukarasa 1 dan 2 yang di Ciawi yang kerjasama sama AJ Futsal Corner. Yang ownernya itu luar biasa, sahabat saya juga, kakak saya Haji Dedi. Saya juga aktif juga di salah satu travel yang ada di Indonesia, yaitu J Travel. Oh, J Travel. Kita juga pernah singgah di sini kan? Pernah singgah di sini. Yang selanjutnya juga aktif di beberapa kegiatan sosial juga. Salah satunya KNPI. Cuman sayangnya karena memang tidak terlalu waktunya, fokus, ya? Betul, tidak terlalu fokus. Juga di FSC Forum Peduli Cikajang juga saya sedikit tapi tidak banyak berkontribusi gitu. Nah juga saya ada salah satu produk juga Pak Ceng di samping bakso Sukarasa. Nah kita punya produk juga namanya Potato Chip. Nah Potato ini di brand, Chip, ya? Di brand PPH. Oh iya ada PPH Pak? Iya, ini brand PPH, di brand PPH. Ini buat Aceng ya, bukan hanya pajangan nanti. Siap Pak. Sama ya? Ada, betul. Ini memang PPH yang buat ya ini? Betul, ini memang produk PPH. Kita bekerja sama dengan jemaah, salah satu jemaah di PPH dan Estilu. Nah, jadi itu, Pak di samping kegiatan yang tadi juga kita juga mengangkat ekonomi daerah juga ya. Betul. Jadi saya selama
ngangkir, ceng, pembebasan home visit, home care, itu memang ada. Oh, ada home care ya? Betul, di klinik itu ada home care. Jadi kita kunjungan ke rumah-rumah orang-orang yang satu fakir miskin, yang duafa juga yang penyakitnya terhitung berat, yang tidak memungkinkan untuk dibawa ke Vaskes, fasilitas kesehatan atau klinik, puskesmas, rumah sakit. Itu saya langsung datang bersama dokternya ke rumah-rumah pasien. Oh itu. Karena Cikajang itu, Pak Aceng, jalur tempuhnya itu luar biasa. Iya benar Pak. Jadi ada beberapa jalur seperti saya ambil contoh ke Gunung Beser. Iya, benar. Di daerah apa sih itu teh? Yang masuk ke gunung ya gitu. Itu kan tidak bisa dilalui dengan Daerah itu Carik ya Pak. betul, Carik. Cigemong gitu. Nah, itu masuk saya. Terus ke Citilu. Itu kan akses jalannya Citilu daerah mana Pak? Citilu daerah sebelum Badega. Kalau dulu pernah mau ada wisata di sana yang kalau nggak salah Curug Ngebul. Iya nih ya, bukan. Enggak, lewat Batu Tumpang. Oh lewat. Nah, itu jalannya aksesnya luar biasa. Kalau memang tidak bisa dibawa, itu cukup nelpon ke saya yang datang ke rumah masing-masing. Rumah ke pasien. Betul. Berarti sahabat Alislah kalau memang tidak memungkinkan ada yang sakit ya untuk insya dibawa Allah. ke sana, Betul. tinggal kontak aja ke klinik betul. syariah ya. Betul. Dan Insya saya Allah juga nanti pernah. kita samangi. Saya juga pernah. Iya, pernah disuntik. Pernah di Ruqyah. Pernah di Ruqyah, Ruqyah kesehatan. Masya Allah, alhamdulillah Mas. Nah, ini Pak ngobrolin masalah kuliner ya. Ya, betul. Ini di samping bakso Sukarasa itu Sukarasa kalau nggak salah Pak Haji kemarin bilangnya Pak Haji Dedi itu bahwa di bakso Sukarasa di Pak Haji Dedi itu bakso Sukarasa 2 ya. Betul. Udah berapa cabang Pak? Baru 2 cabang. Baru Ini 2 cabang. Kita sekarang Bapak Wakil Bupati kemarin pernah datang 2 kali ke saya untuk menyatakan sikap bekerja sama. Juga di Bogor juga udah ada yang meminta. Terus sahabat saya di Cikandang juga udah meminta. Ini udah banyak yang meminta. Udah banyak ya. Betul. Hanya saja, mohon maaf Pak Aceh yang saya sampaikan, apapun jenis kegiatan saya di kuliner itu tidak notabene kita untuk mencari keuntungan. Siapa saja yang memang siap bekerja sama dengan saya, dengan konsep saya, silakan dengan tangan terbuka. Kalau memang tidak sesuai dan bahkan tidak mau bekerja sama dengan aturan saya, ya saya tolak. Maksudnya seperti apa? Salah satu saudara saya Haji Dedi, itu pertama banyak sekali yang mau bekerja sama dengan AJ Futsal, kulinernya Pak Ceng. Iya. Tapi qadarullah waktu itu saya dengan PPH sedang merehab salah satu rumah di di Ciawel. Nah, ketika itu saya dipertemukan oleh sahabat saya Haji Rudi dan Kang Ridwan, kalau nggak salah pernah hadir juga di sini ya. Iya. Ketemu sama Haji Dedi, tiba-tiba tercetus untuk Bakso Sukarasa hadir di AJ Futsal. Nah, saya ketemu, ngobrol panjang lebar. Nah, intinya saya tawarkan, silakan Pak Haji, saya siap bekerja sama, tapi saya punya konsep. Yang dibilang tadi Betul, itu ya. konsepnya apa? Kalau saya pribadi, itu mohon maaf Pak Aceh, mudah-mudahan jadi amal jariah Amin, buat amin, saya ya. iya. Maksudnya gini, dari klinik Bakso Sukarasa, dari Potato itu saya gini, silakan ini kelola dengan dari PPH, saya punya modal sedikit, saya bikin bakso, itu keuntungannya 100% digunakan untuk dakwah. Saya tantang Haji Dedi siap berapa? nggak? Bukan keuntungan untuk pribadi. Saya tanya Haji Dedi siap berapa persen? Saya tanya gitu tantang. Pak Haji, saya jujur dulu sebelum Bakso Sukarasa mau masuk, itu saya udah ngonsep satu proposal dengan istri. Nanti ketika ada yang mau bekerja sama dengan AJ Futsal, itu nanti kita tawarkan berapa persen, 60% ke AJ, 40% keuntungan untuk si pemilik perusahaan. Tapi saya dibalik, saya yang nanya ke Haji Dedi. Haji Dedi siap menginfakkan hartanya berapa persen untuk dakwah. Oh gitu ya. Betul. Terus kemarin ngomongnya kayak gitu. Oh, alhamdulillah. Kalau sinkron ya alhamdulillah. Jadi Pak Haji Dedi bilang ketika kita mau kerjasama bukan berapa persen yang kita bagi untung, Keuntungan, tetapi betul, berapa persen yang akan kita sumbangkan untuk Betul, yang lebih betul, mementingkan ya. betul. Nah itu Pak, kembali ke kuliner ya Pak. Siap. Di samping bakso Sukarasa ini ada potato Dan chip ya, Mustofa, betul. dan Mustofa ya. Ini berapa harganya Pak? Bisa disebutkan nggak? Boleh. Kalau yang ini ada Mustofa, ini yang Mustofa itu ada 2 produk. Ada yang cabai merah dan cabai hijau. Kebetulan saya nggak bawa cabai hijau. Ini yang cabai merah Ini ya? yang cabai merah. Nanti bisa di Pak Aceh dirasain. Ini nominalnya 17.000. 17.000. Iya, 17.000 ini Itu teh plus sodakohnya Pak. betul. Jadi kita mengedukasi untuk produk ini Pak Aceh jadi manjangnya sedikit. Saya dulu pernah dakwah secara terjun langsung. Jadi saya bukan nyeting ya bahasanya cuma Aceh. Sekarang mah udah dakwah tuh tong jauh-jauh ngebahas jihad segala macam bisa. Jadi orang dari yang terkecil ya, bab sedekah, infak, zakat, wakaf. Iya benar. Dan saya punya salah satu pemikiran seperti gini. Saya berpikir ya Allah, kenapa di Indonesia musibah dan musibah? Salah satunya fakir miskinnya luar biasa banyak, penganggurannya luar biasa banyak. Saya berpikir
ngobrol dengan beberapa kiai, disimpulkan ternyata dimungkinkan sedekah, infak, zakat, wakafnya itu tidak sesuai dengan yang 8 asnaf, sesuai dengan yang disyariahkan. Kalau zakatnya udah benar, infak sedekahnya udah dikeluarin, Alokasinya belum tepat ya. Betul, makanya udah berpikir saya udah lamun di pentamanya infak, sedekah, zakat, wakaf, hese baceng, betul nggak baceng? Tapi kalau saya kemas dengan produk, ya produk yang ngeunah, yang wareg, bisa dakwah, bisa sedekah, bisa sedekah. bisa Itu kan sedekah. jariah luar biasa. Ternyata memang metode dakwah seperti gini untuk menyadarkan sahabat-sahabat kita akan hak dan kewajibannya sebagai bentuk penghambaan kepada Allah memang harus dikemas. Zaman sekarang tuh paceng kita udah nggak bisa namimban, ya jinah teh dosa, mabok teh dosa, nggak bisa seperti gitu paceng. Saya dulu pernah mau sholat Jumat ke Masjid Besar Jadwal Hidayah Cikajang, ada beberapa sahabat kita, sesahabat sama muslim. Kenapa saya sebut muslim? Karena ditanya Allah masih apa, ditanya surga neraka, tetap yang ke surga. Kalau nggak salah apa sih namanya itu budak acaranya yang budak pang teh gitu ya. enggak, yang budak acara yang celananya itu cutbray. Nah, itu pas mau kurang lebih saya kesiangan 15 menit sebelum adzan, itu saya ketemu dengan mereka. Ditanya Allah mah apaleun, ditanya surga jeung neraka yang asup ke surga. Tapi ada beberapa hal yang memang menjerumuskan mereka lah. Ketika saya ajak orang kieu we. Antum lapar cenah. Pak Ishak kieu we atuh ayeuna mah. Antum yang dari mana yang di Padang? Siap, saya fasilitasi di Padang. Asal syaratnya jumahan lah. Ternyata nurut Pak Aceng, kurang lebih kalau tidak salah 5 orang. Dulu waktu itu teh saya tanya mereka mau berangkat ke Pamengpeuk. Nunggu apa sih Papalidan ya? Ya, ABM. Betul, ABM. Saya ajak dulu. Pak Haji Dabi masa tenang keun bae. Dan di hadapan Allah mah bersih, lamun niat manehna bersih. Gitu dulu bahasa saya. Walaulah bener jeung eta. Intinya mereka itu salat Jumat, sekalipun di luar, waktu itu di luar karena memang saya terlibat obrolan dulu. Setelah selesai saya ajak ke Padang, saya ajak ngobrol. Alhamdulillah mereka sampai saat ini kita cross check, naik ngaji Pak Ceng. Oh, gitu ya. Betul, makanya hidayah itu luas, tidak hanya dengan ustadz. Mereka itu perlu pendekatan ya. Makanya, Bukan betul. hajaran Perlu gitu ya. siasah. Perlu siasah. Kebanyakan orang kan sekarang dipukul dengan lisannya, dipukul dengan dalil. Kebanyakan para ulama itu menjadikan si dalil dan Quran itu sebagai senjata untuk menjatuhkan seseorang. Nauzubillah. Tapi saya emang enggak, Pak Ceng. Saya turun ke lapangan tidak membawa dalil, tapi mudah-mudahan ini jadi penerang gitu ya. Enggak, saya langsung apa teh Allah, apa teh surga. Ayat inung Bapak, kalau sudah disentuh dengan Allah, kalau disentuh dengan ibu bapak, ceurik Pak Ceng. Iya benar. Konsep simpel saya seperti gitu. Makanya sekarang alhamdulillah lebih dari 1.500 Estilu, Perindu Kuah dan PPH jamaahnya yang sudah masuk data itu 1.500 lebih. Lebih ya. Lebih, itu dengan pemuda. Nah, sahabat Alislah, ternyata beliau juga di samping owner dari klinik syariah maupun dari Yayasan Perindu Hidayah juga Perindu Kuah ya. Beliau juga aktif di kuliner juga ini. Betul. Ya. Dan keuntungannya pun beliau juga alokasikan untuk kepentingan umat juga ya. Dan dakwah, terutama dakwah itu ya. Nah, setelah mengupas tuntas ya Pak, itu sebetulnya belum tuntas. Belum tuntas, masih kurang. Masih panjang ya sebetulnya. Betul. Nah, tersirat tadi ada perjuangan dakwah ya Pak. Perjuangan dakwah betul. Ini untuk dakwah ya. Sudah sejauh mana yang Pak Haji Ishak kembangkan dalam kegiatan berdakwah itu? Dan lebih kemana arah dakwah itu? Apakah lebih ke ukhuwah atau lebih ke, kalau tadi saya lihat dari namanya Yayasan Perindu Hidayah dan Perindu Ukhuwah ya. Betul. Nah, itu apakah Pak Ishak dakwah itu lebih ke menyatukan atau lebih mengajak mereka untuk bergabung sama-sama dalam kegiatan Pak Ishak termasuk kuliner apa segala rupa lah itunya. Nah, apa yang Pak Ishak akan jalankan sepanjang ini yang sudah dijalankan? Betul. Kalau bicara ini Pak boleh dibuka? Boleh. Beri tester ya. Siap. Jadi kita santai, sahabat Alislah kalau mau ini datang aja ke saya boleh. Ke saya. Nanti adminnya bisa di-share. Pak Haji Ishak juga punya kedai ya? Betul. Kedai Sukarasa ya? Betul. Nah, betul. Bisa datang. Jadi lamun berobatnya kadinya ngarah rada cager ku iya ya. Kadinya mau gratis soalnya langsung. Betul. Nah itu Pak, jadi sejauh mana yang telah Pak Haji Ishak lakukan untuk kegiatan dakwah ini? Betul. Kalau bicara sasaran, bicara target, bicara capaian, ini sangat masih jauh Pak Ceng. Iya. Karena tapi sedikit
ini harus runtut bahasanya ya. Jadi saya sekaligus ingin mengklarifikasi di forum podcast ini ya. Yang pertama mungkin tadi saya lupa mengucapkan terima kasih nih Pak Aceng udah mengundang saya. Mudah-mudahan banyak ilmu, banyak Amin. sedikit lah ya harapan-harapan buat umat nantinya ke depannya. Kalau bicara target segala macam tadi, saya menargetkan gimana caranya ukhuwah Islamiyah itu terwujud dengan sempurna. Ya. Jadi geus aya deui ektes jeung briges pa saya. Silika aing-aingan. Betul. Yang keduanya NU Muhammadiyah versus Jamaah Tabligh, Salafi, Syarikat Islam itu sudah ada tidak lagi sindir menyindir gitu nya. Itu tantangan yang luar biasa. Ternyata alhamdulillah atas izin Allah Pak Aceng biiznillah di 2020 kemarin ya. Betul. Pak Aceng juga kan diundang kalau nggak salah ya. Hadir. Saya berhasil satu-satunya orang yang mempunyai catatan tertulis dalam satu kertas. Saya tidak publikasi banyak, hanya saya yang punya. Itu bukti bahwa saya kerja dakwah saya tuh sedikit memang sudah berhasil di Cikajang skupnya. Yang mana dari NU Muhammadiyah Persatuan Islam SI sama juga, Syarikat Islam. Betul, baru 4. Itu menandatangani satu tulisan yang sudah saya buat kesepakatan itu di depan kurang lebih 1.500 jemaah dan disaksikan oleh para habaib, salah satunya Habib Basim ya, betul dulu. Nah itu alhamdulillah. Kalau bicara berhasil itu belum berhasil karena bicara dakwah itu rahmatan lil alamin ya Pak Aceng ya. Jadi sangat luas, bukan bicara Cikajang, Garut, Jawa Barat, Indonesia bukan, tapi seluruh. Dan termasuk itu ya Pak, kalau dakwah juga itu sebetulnya enggak harus terus di masjid juga ya. Ya enggak, betul. Apa yang kita punya kita bisa dakwahkan ya. Betul. Justru Pak Aceng kalau bicara dakwah itu ada hal menariknya. Saya kan keliling masjid-masjid Pak Aceng, 24 kecamatan di Kabupaten Garut. Kurang lebih baru 13. Masuk, ya? Yang sudah masuk baru 13 kecamatan. Itu kerja dakwah masuk ke masjid itu luar biasa Pak Aceng. Karena per satu RW, ini bukan desa, per satu RW itu hampir tiap RT punya masjid. Jadi rieur Pak Aceng dek ngajak umat ke ngamakmurkeun masjid mau pinuh-pinuh. Dan masjidnya tiap RT aya. Makanya lamun berharap seperti di negara-negara pada umumnya yang seperti Turki Utsmani ya, sekarang masjidnya udah ini saya sedikit dulu maca biografi Erdogan waktu di Turki itu masjid-masjid yang kecil itu. Dan kalau Bapak juga sering di sini bilang Erdogan Selatan, Erdogan Garut ini. Oh Masya Allah, walau alam, mudah-mudahan. Sering ada yang bilang gitu Pak. Betul, mudah-mudahan itu harapan mungkin. Nah itu memang saya dulu merujuk ke beliau. Ternyata kalau bicara di Indonesia, khususnya Kajang, liur Pak Aceng ngajak hoyong ngamakmurkeun masjid, ku amalan masjid khusus sama sholat subuh berjamaah. Wabil khususnya mah ciri-ciri orang munafik. Jadi di Isya sama di subuh itu luar biasa susah. Karena apa? Dipikirku, nah itu pinuh-pinuh. Karena memang waktu nasare atau satu itu, yang kedua masjidnya memang nyanu tadi teh berceceran tiap RT aya atau jadi kan bingung. Ya betul. Yang kedua, memang fungsi masjid itu sudah tidak seperti yang Rasulullah para sahabat zaman dulu anjurkan. Jadi maksudnya dulu kan contoh kecil aja, itu kan pusat peradaban, pusat perdagangan, pusat menjalin ukhuwah Islamiyah, habis itu kan di masjid. Tapi sekarang kan saya kesiangan, atau misalnya saya lagi di perjalanan untuk bisa masuk ke satu masjid dikunci Pak Aceng. Sholat maghrib jam 6:30 telat si kunci. Nu kaduana aya geuningan catatan Pak Aceng, dilarang tidur di dalam masjid. Ya Allah ya Robbana. Itu jadi betul, itu target tantangan dakwah kita sebetulnya. Jadi kebanyakan juga Pak ya anu masih dikunci teh sieun ieu sieun anu maok empli meureun sieun maok. Padahal kalau kita melihat Jogokarian, makanya kalau kita mengutip bisa kan ya bakal tungguan. Nah, kalau di Indonesia Pak Aceng setelah saya mengutip dari Erdogan di Turki, itu ada salah satu tempat di Temboro. Temboro ya, Aceng. Temboro yang itu yang Jamaah Tabligh itu ya. Nah, betul Jamaah Tabligh. Yang kedua di yang di versi itu Jogokarian. Iya. Itu mereka sudah tauhidnya lurus. Gestesian empli lengit. Bahkan saya pernah lihat kalau nggak salah postingan yang hilang, bukan sandal, ini hilang motor, itu hari itu juga diganti. Geus teu kudu ditayangan, diganti. Itu ku DKM na. Jeung sebetulnya Pak seperti di Temboro itu ya. Betul. Moal leungit sebab mesinnya 24 jam. 24 jam. Nah, itu kalau boleh Aceng cross check. Nah, itu saya pernah cross check karena beberapa sahabat saya seperti Kang Safril itu pernah ke Temboro katanya. Beberapa habib yang kenal saya pernah ke Temboro dan bercerita. Memang itu, Ceng. Jadi masjid itu hanya satu desa itu satu. Benar. Jadi tidak tiap RT. Saya Pak tahun berapa ya pernah ke Temboro ya. Betul, pernah ke Temboro dan satu desa itu Pak
seperti seperti desa Islami aja. Makanya betul. Semuanya pakai cadar. Betul, Jadi betul. Konsep Islamnya itu ada di sana. Betul. Di Tembur itu seperti itu. Mudah-mudahan lah bisa Mudah-mudahan di Cikajang. di Cikajang bisa, ya. Betul. Minimal di Garut karena kita kan kalau Tapi itu butuh proses dan perjuangan stakeholder ya ada di luar. soalnya gini ya Pak. Kalau berbicara Islam itu cek abdi bohong. Lamun ngobrolin Islam kurusa Cikajangan ya. Nah, karena betul, Quran makanya. itu sadunia kan ya Pak. Sadunia, betul. Jadi kita levelnya internasional. Betul. Dan ngomongin tadi masalah Turki ya Pak. Masalah Turki. Saya pernah baca ya Pak. Konsep awal Erdogan itu ya. Betul. Ternyata diantaranya ada 3 konsep. Yang saya tahu diantaranya itu menggalakkan sholat subuh berjamaah Pak. Itu yang pertama, betul. Benar ya itu. Betul, itu betul. Benar. Karena ku saya dipikir gitu ya Pak. Jelema lamun subuh geus berjamaah, nu waktu sarengeunah wae geus dae ka masjid. Komo lamun di luar subuh ya. Betul. Maghrib, isya, lohor, asar lah gitu. Betul. Karena memang konsep seperti benar ya itu. Itu ada statement seperti gini Pak Aceh. Nah Pak Ishak kajian subuh unggul, nah betul kajian duhur, asar, maghrib, isya. Saya beranggapan seperti gini. Kalau sholat subuh dan isya-nya sudah rajin, tekaliwat, gampang sholat duhur, asar, maghrib, gampang. Kalau sholat subuh dan isya sudah ditaklukkan. Iya benar. Nah tadi ada tambahan, memang seperti itu artikel yang pernah saya baca untuk Pak Erdogan. Yang pertama, tugas yang pertama diselesaikan itu mewajibkan, bahasanya Pak Cek, mewajibkan seluruh warganya untuk menggelar sholat subuh di masjidnya. Yang kedua, itu menuntaskan riba. Nah kalau di kita Pak Cek, mulai dari personal, RT, RW, pemerintahan pun, lanjut ke bank IMF. Jadi aya nama apa di aya anu lebih gampang di pinjol teh ya Pak. Betul. Lebih gampang. Tidak dengan syarat apapun ya. Hanya KTP nih ya. Itu target dakwah Pak Aceng. Oke Pak, dakwah seperti itu ya. Tadi Bapak sampaikan, Pak Haji Ishak sampaikan bahwa udah berapa masjid ya itu, berapa kecamatan itu, 13 kecamatan ya? Iya, yang masuk 13 kecamatan, kalau PPH aja itu dari menjelang 4 tahun sekarang udah 1.113 kegiatan. 1.113 kegiatan. Beda tempat itu ya? Di beda tempat. Beda tempat. Itu tidak sekabupaten Garut, skupnya hanya Banjarwangi, Cikajang, sama Cigedug. Sama Samarang. Itu, 4 kecamatan. Kalau nggak salah, saya juga pernah di Desa Pangauban juga ya. Pangauban pernah, ya? betul. Itu 4 kecamatan kalau PPH itu udah kurang lebih 1.131. Nah, terus di Yayasan Perindu Kuah itu kita reading nyambangi masjid-masjid udah nanti subuh saya di Ranca Bogo Pak Ceng. Nanti subuh. Setelah ini Ranca Bogo, Ranca Bogo Garut versis. Ranca Bogo nanti subuh, setelah ini saya ada kegiatan di Ranca Bogo juga, kajian buat subuh nanti. Betul, itu kegiatan reading kita yang ke-232. Jadi kegiatan saya beserta sahabat-sahabat di PPH dan di Perindu Kuah itu sudah lebih dari kurang lebih 1.500 kegiatan. Ya. Ini ada paradigma berpikir yang nakal terhadap saya. Sahadalangna ya Pak Haji. Bisa mengeluarkan uang. Betul. Nah ini ada gini ya Pak. Betul. Pernah saya ngobrol dengan salah satu orang ya. Betul. Sigana iya Pak Ishak didanaan di luar negeri. Masya Allah. Ternyata sekarang kebuka ya, ternyata dari klinik syariah ya. Betul. Dari klinik syariah, dari kuliner, ternyata ada beberapa kuliner yang keuntungan itu 100% untuk dakwah. Betul. Itu ada beberapa kuliner. Termasuk klinik syariah juga Pak. Itu berapa pekerja Pak? Di klinik syariah itu 11. 11 pekerja. 11. Di Bahasa Sukarasa itu 12. 12 itu satu tempatnya kan, sekarang Bahasa Sukarasa itu ada 2 ya, 2 cabang 2. Terus di PPH ada 9 orang sekarang yang 9 orang. 9 orang. Yayasan Perindu Kuah lebih banyak. Lebih banyak lebih ya. banyak anggota. Nah ternyata dana tidinya gitu, tapi mudah-mudahan jadi dua Pak, di danaan keluar negeri mudah-mudahan gitu. Beri yang diurang di negara itu bisa. Ini sedikit saya sampaikan. Sebetulnya saya bukan tidak mengharapkan bahasanya. Saya kan punya anak istri tuh, yang harus dibesarkan dengan ilmu segala macam, itu udah dari cita-cita. Mau disekolahkan, dipesantrenkan di mana itu udah cita-cita. Dan sekolah sekarang kan mahal-mahal Pak Ceng ya. Tapi karena memang desakan dakwah, kenapa saya bilang desakan dakwah? Saya pernah dakwah ke sahabat-sahabat yang bisa dibilang kaum muslimin. Nah, mengajak kepada sahabat-sahabat saya yang pengusaha. Kalau mohon maaf saya sampaikan, kalau jengkel mah jengkel. Ayo ngajak ya dakwah, ayo sedekah, infak, zakat, wakaf. Wae nu ngagubris. Nggak sesorangan. Iya benar. Saya punya konsep, kalau saya terus-menerus klinik ini ke dakwah, ke PPH, ke segala macam, wah ini bisa habis. Saya konsep, udah saya punya uang berapa,
saya jadikan satu produk. Contoh bakso Sukarasa. Nanti kan modalnya utuh, keuntungannya tetap ngalir. Bisa lebih Besar. Kayak mau ngeluarin 20 juta misal, kalau dibikin satu produk mungkin bisa abadi langgeng. Dan bahkan bisa dinikmati oleh anak incu. Dan sahabat Alisra juga kalau misalnya ada yang ingin bekerja sama tentang kuliner, Insya Allah. beliau bersedia Insya Allah. dengan satu catatan siap pakai konsep beliau juga Saya ya. nangtang. Nangtang konsep gitu. Insya Jadi konsep eta teh keuntunganna lain ke pribadi kade. Betul. Dakwahnya Insya itu. Allah, betul. Karena kita Pak Aceng, sedikit supaya lebih menguatkan sahabat Alisra di rumah ya. Jadi nanti yang pegang itu tidak saya, yang pegang uang segala macam tidak saya. Nanti ada saya Ceng Imam Badujaman, Kori yang sering. itu Nah, ya. itu yang tangan Kori kanan viral saya, juga. Kori viral. Kori viral. Aset Cikajang gitu dari PPH. Saya kelola, kalau saya mah liar Pak Aceng, belum klinik, belum travel, belum kuliner. Kayaknya saya punya sahabat saya Ceng Imam Badujaman yang mengelola seluruh aktivitas dakwah saya dan produk. Jadi itu saya tidak megang uang, saya tidak tahu uang masuk berapa segala macam. Ono minta tinggal ke Ceng Imam. Minta untuk santunan segala macam. Ada rekomendasi kalau ada, dari Pak Haji, betul, baru ambil. kalau udah ambil, udah ACC, udah ambil. Gitu Pak Aceng. Nah, ngobrolin masalah tadi nyabit-nyabit keluarga oke ya Pak. Betul. Nah, sigana Pak berkeluarga teh waktu sesanya. Boleh saya jujur Pak Aceng? Anak waktu Betul. sesa ya. Subhanallah. Kalau boleh jujur, istri saya dulu kerja di Puskesmas Cikajang dari 2011 sampai 2014. Saya keluarkan dengan satu alasan, yang pertama memang keluarga. Pak Aceng, saya sedih. Kalau ulas lebih panjang saya sedihnya. Anak saya yang pertama itu tidak kenal dengan saya. Tidak kenal dengan saya. Yang istri itu Pak. Iya betul, yang terbesar. Maksudnya kenapa? Saya dulu keluar itu 24 jam. Kalau dulu saya klinik 24 jam. Saya keluar dari subuh udah ngangkir. Pak Aceng udah keluar ke rumah-rumah itu dari subuh. Anak saya masih tidur. Saya pagi-pagi langsung kerja ke puskesmas. Ini sebelum ada klinik. Saya kerja di puskesmas sampai kurang lebih jam 2. Sampai rumah setengah 3. Itu saya harus udah kunjungan lagi ke pasien-pasien. Saya pulang jam 11 malam, jam 12. Ketika saya pulang, istri dan anak saya udah tidur. Jadi ketika anak saya bangun, saya sholat subuh, anak saya bangun, yang disapa bukan saya, tapi karyawan saya dan almarhum kakak saya. Mana Om Dik-Dik almarhum ya. Almarhum ya. Mudah-mudahan itu Pak kesempatan kita juga di podcast hari ini, mudah-mudahan almarhum ditempatkan di dalam Raudhatun Riyadhil Jannah. Amin. Karena beliau juga sosok yang menginspirasi ikut bagi andil saya. ya, Betul, ikut andil dalam kegiatan dakwah ini. Kegiatan dakwah. Cuma seperti itu Pak Ceng. Seperti hari ini saja, tadi saya udah kegiatan sore di Masjid Besar Jihadul Hidayah. Hari ini, kita bicara hari ini aja. Setelah itu, saya langsung sholat maghrib, sedikit ada waktu kurang lebih setengah jam, saya nganterin istri pulang kajian ke rumah. Setelah itu saya berangkat lagi ke Pak Aceng sekarang. Nah, nggak tahu kelar jam berapa kan ini. Nah, kita nanti pulang, istri dan anak pasti sudah tidur. Subuh kurang lebih Langsung setengah berangkat. 3 harus berangkat lagi ke Ranca Bogor. Pulang berangkat langsung home kan? Betul. Tapi Pak ngobrolkan sibuk mah dehnya dina Islam mah memang di dunia mah tempat sibuk ya Pak. Ini ada satu statement sahabat saya Haji Indra. Ya. Haji Indra. Beliau tuh gini, Ji asa ningali Haji mah asa pres. Capek tapi malah ngegedutan awak. Teu karunya ke anak pamajikan segala macam, teu istirahat karena diri da dosa cenah. Nah, maksudnya gini, ada statement beliau. Isakeun we capek di dunia, da dunia mah tempat capek seperti Pak Aceng. Aya tempat istirahat mau di surga nu panjang luar biasa. Emang itu jadi masuk ke otak saya yang meresap luar biasa. Bahwa memang iya di dunia itu tempatnya capek. Betul Pak Aceng ya? Dan nanti mudah-mudahan saya bersama Pak Aceng dan sahabat Alisra semua bisa bertemu lagi di surga. Dan kita bakal beristirahat di sana. Betul Pak Aceng? Nah kalau guru saya bilangnya, saya punya guru besar ya di salah satu pesantren. Bilang gitu, Pak saya itu pernah merasakan titik jenuh ya. Pak Aceng sendiri? Pernah merasakan titik jenuh. Capek hayoki capek orang teh waktu memajikan gerbudak eueuhnya gitu. Betul. Nah, curhatlah saya ke guru besar saya. Sampai lama curhat, sekitar sejam lah kurang lebih curhat. Nah, beliau hanya menjawab saja. Di dunia mah tempat capek. Di dunia nu senang termasuk nu hees wae capek ku heesna. Betul. Jadi nu nganggur capek ku nganggurna, nu ka pasar capek ku ka pasarna, termasuk nu dakwah pun capek ku dakwahna. Nah, hayang istirahat marek sarema engke di alam barjah. Ngus sare di alang barja ke dihudangkeun ku Allah, urang senang-senang di surga. Ya gitu Pak. Mudah-mudahan orang sareana ya, tergolong hal seperti itu ya. Mudah-mudahan. Nah, ngobrolin masalah dakwah ya Pak. Ini ada komentar dulu ya Pak. Ini dari Bikers Klasik Cikajang Garut. Nah, ini sudah kita jadwalkan juga Pak untuk podcast di Alisra ini.
untuk Bikers Klasik Cikajang Garut. Semoga Allah memberikan kesehatan dan lindungan guru kami Bapak Aceng dan Bapak Ishak, amin. Amin, 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 amin. Oke, Pak Nurdin ya, Masya Allah. FKPP Garut ini selalu hadir ya Pak. Betul, betul. Semoga menjadi motivasi untuk generasi muda, generasi penerusnya. Betul, betul. Dan ini juga ada Abah Cakrabuana, dan beberapa malam ke belakang beliau juga hadir di Pernah podcast juga. kita. Oh ya, alhamdulillah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada seluruh pejuang dakwah ukhuwah Amin, amin, dan amin. diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Doa rabbal yang sama alamin. bagi Doa yang sama ya Bah untuk Cakranya. Abah Cakra. Oke. Nah, Pak, ngomongin masalah dakwah ya Pak. Betul. Tadi juga ada satu-satunya orang yang memang punya catatan yang Sertifikat, tertulis ya, betul. sertifikat tertulis dalam kesepakatan siap wahdatul ummah ya, siap Betul. bersama-sama ya. Disaksikan oleh para habaib. Nah, siapa saja yang pernah Bapak datangkan, undang para habaib, para ulama ya yang pernah Bapak datangkan Oke. ke Kabupaten Garut lah. Memang sekarang sampai hari ini jadi kayaknya dan beberapa tokoh di Kabupaten Garut menyatakan hal yang serupa. Sekarang mah mun aya ulama nasional pasti ke Pak Ishak heula. Iya, iya. Karena memang saya pernah mendaftarkan juga Ustadz Ucu Najmudin yang dari Versis itu yang sekarang lagi viral. Iya, iya. Nah, Ustadz Rahmat Baikuni itu berkali-kali Iya. bahkan Di sini sering. juga pernah ya? Pernah, di Islam pernah ya saya. Pernah. Saya sambangi ke sini. Terus ada juga Syekh Ahmad Al-Misri yang sering di TV One juga ya. Iya. Al-Habsyi juga ya. Al-Habsyi, Ustadz Al-Habsyi itu pernah juga Habib Basim, Habib Noval, Habib itu Noval, pernah ya, itu salah satu mungkin dari ulama-ulama nasional. Iya, benar. Ya, itu salah satu Bahkan dan internasional juga. bahkan itu. internasional, betul. Internasional juga. Itu mungkin hadiah. Tapi saya lebih mengorbitkan ulama-ulama muda, Pak Ceng. Jadi saya lagi mencari ulama-ulama muda untuk diorbitkan, tapi untuk bukan diviralkan supaya mereka itu mendapatkan income ataupun dipundi, bukan, Tapi lebih memotivasi ya. betul, karena memang sesuai dengan target dakwah saya lebih ke anak muda gitu. Makanya saya cari orang-orang yang secara keilmuannya mumpuni, bijak dalam menyampaikan ilmu dan mudah diterima secara lisan, secara metode dakwahnya di kalangan muda. Dan alhamdulillah banyak. Salah satunya ada Ustadz Acep Taufik Ismail, ada Ustadz Ustadz Uus Agus, ya. Suhendrik Elsi, Ustadz Agus. Ustadz Agus. Ya, banyak alhamdulillah. Ustadz Rama juga sekarang kita sedang Ustadz siapa? orbitkan Ustadz Rama. Ustadz Sekarang Rama, ada ya? Ustadz Rama itu dari Versis yang masih muda, usianya 25 tahun. masih Tapi muda, secara keilmuannya luar biasa, public speakingnya luar biasa, dan diterimanya karena memang udah ganteng. Oh. Jadi Karena memang itu ganteng mumpuni, ya. betul, karena itu satu tujuan. Pak Ishak saya merek diajak ke mana, kan baik tadi bayar ge. Nu penting mah doakan selamat sampai tujuan. Dijaga tina lisana dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu salah satu statement yang terkesan receh tapi itu Iya. memang yang saya cari. Nah, karena Benar-benar. Pak Aceng kalau dulu kalau tidak salah ini kata Pak Aceng, Rasulullah itu kan berdakwah itu kan Rasulullah itu kaya ya. Iya, Kaya orang betul, kaya. Pak Acengnya bisa salah saya. Tapi ketika akhir hayatnya itu dalam keadaan bisa dibilang miskin ya. Nah, itu semua dialokasikan untuk dakwah. Bahkan uang dari Sayyidah istrinya juga kan dipakai untuk sebagiannya untuk dakwah. Iya, benar. Tapi kalau lihat ulama sekarang, Pak Aceng rumahnya luar biasa miliaran, mobilnya kendaraan. Allah. Masya Allah. Saya tidak menyalahkan, tapi saya cuma menyayangkan. Kalaulah itu disedekahkan untuk umat, ini luar biasa, Pak Iya, Aceng. Nah, gini ya Pak, sempat saya mendengar salah satu mubalik ya Pak, Betul. bahwa Rasul itu miskin. Saking Betul. miskinna Kangjeng Rasul nepikeun ka tetuang 3 hari patunganan di Ganjal. Nah, saya lebih kalau berbicara Rasulullah miskin ya Pak, saya takutnya orang-orang yang perannya Muktasibin itu diajak usaha mung. Darah Ayo, surga miskin. darah surga miskin. Berarti sunnah miskin, Teh. gitu. Nah, ternyata sebetulnya penyampaiannya seperti ini ya Pak. Kalau saya menurut saya ya seperti ini. Iya. Jadi Rasulullah itu orang kaya. Betul. Siti Khadijah itu orang terkaya. Impor ekspor di zamannya itu Siti Khadijah yang pegang Pak. Dikuasai, ya. Ha-ha. Tetapi kekayaan Rasul, kekayaan Siti Khadijah habis ditasorupkan di jalan Allah. Betul. Saking habisnya ya Pak, Rasulullah ngalaman tetuang 3 hari. Nah itu sebetulnya harus seperti itu. Jadi bukan Rasulullah itu miskin. Jadi kayak Muktasibin diajak kasab mung Pak gitu. Karena saya Rasulullah berpikir miskin, betul. hina keneh nu nganggur. Masya Allah. Gitu. Betul, Selama betul, peran betul. Muktasibin ya, Iya, hina iya. keneh nu nganggur. Nah, ngobrolin para ulama yang pernah Bapak datangkan ya ke Kabupaten betul. Garut, khususnya di Cikajang yang lebih Kebanyakan itu ya, di Cikajang. kebanyakan di Cikajang. Nah, saya teringat waktu Ustadz Rahmat Baikuni ya. Pertama ke Garut itu ke Di Cisompet. Betul. Tapi hujanan, Pak. Karena motor Karena ya, Pak motor, Aceng. hujanan.
Nah, maksakeun deh, maksakeun karena ada urang hayang ngadatangkeun Ustaz Ahmad Baitul ka Cikajang. Kadi Masya lah Allah. gitu. Karena perdana ya Nah, waktu perdana betul. itu. Di Cikajang juga belum. Belum. Nah, selang nggak lama ternyata Pak Haji ngontek. Nantang. Heeh. Ceng, Betul. ini Ustaz Ahmad Baitul nih bade di dinya. Nah, itu sempet geus teu mikir panjang Iya, gitu. Karena gratis saya ya, Teh? gratis. Pada saya bilang, "Pak, aduh bisyarahna abdi tuh udah kita dakwah aja." Betul. Dakwah aja. Alhamdulillah. Nah, dan itu Pak salah satu ternyata ada pelajaran besar buat saya ya. Ternyata ketika orang hayang penuh dengan perjuangan, ternyata Allah datang Betul. melalui siapa saja. Betul. Kalau tidak salah, guru saya Ustadz Acep Taufik Ismail menyebutkan konsep rezeki itu kan ada 3 kalau tidak salah. Ada yang dijanjikan, ada yang digantungkan, dan ada yang dijamin. Betul ya, Ceng? Kalau sebatas makan minum kan itu udah dijamin. Tidak ada makhluk melata pun yang tidak makan. Kalau bicara yang digantungkan, yaitu lewat doa. Betul gak Pak Ceng? Ya, itu benar. segala sesuatu digantungkan lewat doa. Karena doa itu kan sebagai perisainya senjata yang luar biasa. Doa Nutu mampu, Saiful Muminin ya. Nah ini bicara doa, memang ada beberapa yang memang terwujud Pak Ceng. Kenapa sedikit saya rujuk ke, ada berbelot ke J-Travel Pak Ceng. Kenapa saya masuk ke J-Travel? Salah satunya itu. Saya juga penantang. Ada 5 travel yang datang ke saya. Ini datang ke saya nelpon. Ada yang datang mengajak silaturahmi. Selama ini ada unsur dakwah, yang real dakwah, oke kita kerjasama. Karena setahu saya banyak travel yang memang, wallahu alam, ini informasi ya, wallahu alam. Betul. Ada yang satu yang memanfaatkan, yang kedua ownernya itu non muslim. Oh gitu ya. Dikhawatirkan mereka Jadi masuk ke bikin kita travel haji umroh, betul. tapi yang punyanya. Nah, pemodalnya betul. Makanya ketika saya ditemukan dengan Bunda Cucum Sumirat, selaku owner J-Travel, kita ngobrol terlibat panjang lebar, nantang beliau luar biasa. Pak Ishak pengen punya konsep apa untuk travel bisa berkembang di Kabupaten Garut? Saya pengen ngeberang. Ini kan harapan Aceng juga ya dulu. Kumacarana hafiz Quran kudu bisa berangkat gratis. Ulama nu istiqomah. Betul, ulama nu istiqomah. Terus para asatid yang memang tidak dibayar. Nah, aya Pak Ishak nu teu dibayar. Nah, tadi keuntungannya saya sering home care itu banyak menemukan. Bahkan kemarin kurang lebih sudah 6 rumah asatid yang tidak mampu, tidak dibayar selama berpuluh-puluh tahun. Sedih saya dengarnya. Salah satunya Mo'otoh. Beliau itu tidak bisa melihat. Ya. Betul, Pak Aceng tahunya itu. Itu saya tanya, itu wasilahnya saya dari ACT, Aksi Cepat Tanggap. Beliau bikin satu player, saya lihat di statusnya Kang Ali. Wah ini bener, pengen umroh si Mo'otoh ini backgroundnya seperti apa, tolong jelaskan kepada saya. Intinya beliau itu selama 35 tahun mengabdikan diri untuk umat, salah satunya untuk mencetak generasi Qurani. Dan ada satu harapan beliau, cita-cita yang satu-satunya, kalau tidak salah satu-satunya, mama yang sujud di Baitullah, Masya Allah. Hari itu juga, detik itu juga saya telepon Bunda Cucum, Bunda bisa terberangkatkan dia tanpa syarat apapun. Bahkan paspor, bekal lagi orang tanggung. Alhamdulillah ditanggung. Oh gitu ya. Betul ditanggung. Makanya yang tadi, saya masuk di bisnis apapun itu konsepnya seperti itu. Nantang para owner-owner. Dan itu Pak, yang saya gak nyangka juga ya. Betul. Ternyata Mo'otoh itu adalah nenek dari santri saya. Oh Masya Allah. Nenek dari santri saya. Nenek dari Masya santri Allah. saya. Nah santri saya ngobrol. Kang, kan akang di J-Travel cenah gitu. Nah kumaha emak abi cenah Mo'otoh diumrohkeun ke J-Travel. Nah, ternyata ada nyambung juga ya Pak. Betul. Dan dia itu salah satu santri yang paling lama tinggal di Alhamdulillah. saya. Paling lama. Itu cucu, anak. Cucunya. Nah, selanjutnya Pak, ada harapan enggak dari khususnya dari pemerintah ya? Betul. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri selamanya. Ya, selamanya betul. Nah, ada harapan enggak dari pemerintah terkait dakwah Bapak ini? Mudah-mudahan Pak dari Forkopim, Forkopimda termasuk Pemprov juga nonton lah untuk kegiatan podcast ini. Betul. Ada harapan enggak? Betul. Kalau bicara harapan, justru sangat berharap. Kenapa? Karena kita bicara dakwah itu bicara umat. Umat itu kan di bawah kepemimpinan juga ya, para mereka mulai dari RT, RW sampai ke bupati misalnya. Ini bahkan Bupati Haji Rudi itu pernah saya datangkan waktu Covid kemarin 2009 dalam 2020. kegiatan saya Ahmad Amisri dulu waktu yang isi. Itu hadir beliau dan berharap kalau ada Pak Ceng, namun saya meminta, mau cek kasar nama, mau cek bahasa kasar nama, Sugarno ya tuh
secara tiba-tiba meminta saya untuk menjelaskan apa sih dakwah PPH dan Yayasan Perindu Kuah serta Estilu segala macam. Tapi tidak terlibat obrolan sampai ke sana. Kalau bicara harapan, saya berharap. Kenapa saya berharap? Di samping saya tidak bisa selamanya berpijak pada dua kaki saya di muka bumi untuk menjalankan syiar dakwah. Nah, saya juga kalau boleh disinggung, saya membantu pemerintah, Pak Ceng. Iya benar. Lewat mana membantunya? Kalau tidak salah, itu ada visi misi Garut itu menjadikan Garut bertakwa. Betulkah, Pak Ceng? Cek saya, dek jadi Garut bertakwa kumaha, lamun kursa batas dipangpang di visi misi, tapi tidak turun. Kesepakatan apa yang Harus sudah ada dibangun belajar pemerintah? mengajar, ya? Betul. Dengan para ulama dengan para dai sampai ke akar rumput ini. Nah, saya itu arah intinya ke sana, Pak Ceng. Mengajak kaum muslimin sebanyak-banyaknya, mulai dari kaum yang tadinya ahli maksiat sampai yang biasa taat, itu diajak untuk menjalin ukhuwah untuk supaya kita bisa mewujudkan Garut itu bertakwa. Kan itu ada prosesnya luar biasa, Pak Ceng. Untuk bisa berbicara takwa itu kan tidak hanya bisa diucapkan dengan lisan ya, Iya, benar. sulit untuk diperbuatkan. Itu harapan dari pemerintah ya. Betul. Ada harapan enggak dari para ulama atau dari para ormas Islam, petinggi-petinggi ormas Islam, ada harapan enggak, Pak? Betul. Untuk para ulama. Alhamdulillah di kurang lebih seminggu kemarin saya dapat silaturahmi dari guru Ustadz Alfat Niwari dari Jemaah Tabligh beserta rombongan kiai-kiai itu datang ke rumah. Subhanallah, Pak Ceng, saya sampai Ciramayan ya. Kok ulama-ulama besar itu sering datang ke saya dan nginep di rumah saya dan menyampaikan betul, karena memang mungkin Pak Aceng juga pernah bilang ke saya, Kang Hariwang dulu mah udah datang teh musisi Arman Maulana Bondan Prakosa, nama para ulama Ya, kiai para ulama, habaib ya. mondok deh. Nah, di situ banyak obrolan-obrolan. Bahkan di seminggu ke belakang itu ada kunjungan dari Jemaah Tabligh untuk syiar di sekitaran Cikajang. Dan salah satu visinya di samping mengajak masyarakat luas untuk dan kembali memakmurkan masjid dan menjalin ukhuwah, itu salah satu targetnya itu yaitu para ulama-ulama. Salah satunya kalau tidak salah Ustadz Alfat menyebutkan nama mohon maaf sebut nama Bapak Pak Aceng ya. Kiai Haji Toto itu pernah didatangi kalau nggak salah kemarin. Termasuk Pak Aceng juga. Iya. Untuk apa? Nah, itu harapannya. Itu saya jauh-jauh hari kurang lebih 2 tahun menyampaikan harapan ini dan sekarang Allah menjawabnya lewat Jemaah Tabligh. Saya mau memfasilitasi para ulama di Cikajang itu susah. Karena masih tersekat ego segala macam mungkin. Tapi enak sekarang dengan dibantu dengan ulama-ulama di luar kultur saya, karena saya itu Muhammadiyah dari Uyut, Nini, Aki sampai bapak saya itu di Cikajang orang penting di Muhammadiyah, betul-betul. Nah, saya dibantu dengan sahabat-sahabat dari Jemaah Tabligh dan alhamdulillah di akhir kemarin sudah bisa tersilaturahmian lebih dari 20 ulama di Cikajang kalau tidak salah, termasuk Pak Aceng ya. Iya, benar. Itu menyampaikan sikap yang sama ya Pak Aceng kalau tidak saya. Kumacarana kita lebih pandai membuka hati, membuka mata terhadap situasi yang sedang terjadi pada saat ini terhadap negara kita tercinta Indonesia beserta umat Islam. Nah, itu lebih ke arah sana sih. Makanya harapan daripada ulama, yuk atuh aya nama kalau bicara seruan Islam, geus teu aya baju hideung, baju bodas, baju koneng, geus teu aya komunitas EKTC, Briges PP segala macam, NU Muhammadiyah geus bicara Islam runtuhkan kabeh. Iya. Urang mah hiji. Tapi lamun muamalah pek dek jeung Muhammadiyah, itu kan jembatan Pak Cengnya. Jadi Jembatan untuk meraup ilmu sebanyak-banyaknya. Hanya sebatas itu kalau bicara itu, Pak, dakwah kalau- luas. kalau organisasi itu hanya yang berharga itu bukan organisasinya tetapi Islamnya. Islamnya. Betul. Islamnya. Tapi sekarang seolah-olah ini saya yang al-fakir tentang ilmu, seolah-olah justru organisasi itu dijadikan sebagai agama. Kenapa? Karena bicara iya da urang nu paling bener, da hadis di itu mah, dalil di itu mah. Nah itu yang saya sayangkan, yang saya sayangkan. Betul. Dan itu Pak, ternyata Islam itu jangan sebatas agama ya, Betul. harus jadi ideologi juga ya. Betul. Harus Itu jadi penting. ideologi, itu penting ya. Betul. Dan yang tadi juga ternyata berjuang ulah karena organisasi ya, Betul. harus karena Allah. Ada statement saya sering disampaikan kalau kita berjuang satu hati dan niatnya tidak lurus, dan yang kedua untuk menjadikan nama, misalkan saya di PPH nih, wah supaya dakwah saya teh kesana kemari berkorban kesana kemari supaya PPH teh dikenal banyak luar, Ya. itu mau bisa bertahan lama 1-2 tahun itu pasti hancur Pak Ceng. Tapi kalau lillah karena Allah dibersamakan dalam Iya, setiap benar. kegiatan, ya atau ingaran dijamin ku Allah dibersamai itu pasti Jadi, langgeng abadi. Mesti dipikirnya aku Allah mas, Allah nuturuna langsung. Nah makanya saya suka statement gitu, yuk orang angkat 2 tangan supaya Allah turun tangan. Dan bicara kan sekarang mohon maaf saya tidak sebut nama, banyak sekarang yang disayangkan Pak Ceng.
para kaum anak muda khusus sama ngomen guru ngomen Iya, orang benar. tua ngomen pemerintah itu tanpa alasan yang jelas. ya. Yang keduanya, Referensi yang betul, jelas ya. yang keduanya disampaikan lewat media Iya, sosial. benar. Ya itu tidak bisa sampai dan tidak bisa didengar secara sempurna sebetulnya. Dan saya berpikir, namun kita mau merubah suatu kaum, suatu negara, tidak bisa langsung terjun ngarubah. Makanya ada satu siasat dan waktu yang panjang. Iya, benar. Salah satunya yang sedang saya jalankan apa? Yuk orang ngajak benahilah diri sorangan. Muliakan heula nu jadi indung bapak. Muliakan heula nu jadi anak pamajikan. Kalau udah konsep itu ditanam baik-baik dalam hati, ketika kita berdakwah keluar, itu lebih bakal diterima masyarakat. Bukan saya mencontohkan saya, tidak. Tapi ketika saya datang ke Jamaah Tabligh, ke Versis, NU, Muhammadiyah, tokoh-tokohnya itu pernah saya silaturahmi. Bahkan Ustadz Asep Jakaria kemarin silaturahmi dengan sahabatnya ke rumah saya, ke rumah bapak saya. Kita ketemu panjang lebar. Ustadz Cecep Abdul Halim juga pernah ketemu banyak. Itu banyak ulama yang memang menyatakan sikap, ini yang kami harapkan, ini yang kami tunggu. Kalau bicara ukhuwah Islamiyah, itu Pak Aceng pernah ada statement dari guru saya, namun ulama nulurus, ningali situasi ayeuna, kejahatan di mana-mana, fitnah merajalela, jinah di mana-mana, musibah Pak Aceng ya, musibah saat ini di mana-mana. Itu kalau nu ngarti ulamana ceurik, itu bahasa guru saya, ceurik. Ketir. Betul, ketir. Nah, di situ muncul salah satu harapan. Tapi Pak, untuk sebatas sirik akan berpikir dan akan menjadi eksekutor. Nah, kalau boleh saya contohkan gini, ketika kita tahu bahwa Gunung Cikura itu tinggi, banyak pohonnya. Oh iya, Gunung Cikura itu geus gundul. Lamun eta Gunung Cikura gundul, minimal itu resikonya erosi, longsor, banjir. Kalau kita sudah tahu itu, langkah apa yang kita tanamkan? Seperti Cakra yang kemarin hadir ya. Itu beliau salah satu aktivis di Kabupaten Garut masalah sosial. Nah, saya harapkan para ulama itu terjun, bukan dipikirkan, wah iya kesesatan di mana, banjir di mana, itu masalah marahnya. Gak bisa seperti itu. Ada hal yang perlu kita dakwahi, perlu kita luruskan, perlu kita bina. Benar. Gitu Pak Aceng. Jadi sesuai voksi masing-masing. Betul. Ya, gitu. Saya tukang nguseup tadi Yang penting ya. ada actionnya ya gitu. Betul. Yang terpenting action. Aya tukang ngebasmi hama, aya tukang mupuknya Pak, Betul. aya tukang nyebor gitu. Betul. Nah, panennya mereka yang merasakan. Itu sebetulnya namanya. Betul. Nah, ngobrolin masalah tadi Pak. Pak Aceng sambil minum ya. Iya, sambil minum Pak. Subhanallah. Ngobrolin masalah tadi Pak, saya dapat ilmu yang untuk saya itu sangat luar biasa ya, dari ayah saya sendiri ya. Beliau pernah bilang ke saya gini, lamun terjun di masyarakat, dek dakwah ulah tuh, tapi kudu hayu. Betul. Nah, lamun tuh mah baladge bakal ngerasa dibujangkeun. Lamun hayu mah musuhnya asa diajak. Nah itu pertama. Yang kedua, beliau pernah bilang gini Pak ke saya, setiap perjuangan pasti aya gogoda. Aya gogoda mah pasti. Ngan ulah eleh ku gogoda. Betul. Itu saya sampai ke terngiang. Oh, ketika aya gogoda teh langsung teringat beliau seperti pesan beliau. Oh iya. Jadi gogoda mah pasti aya kan ulah eleh ku gogoda. Nah itu adalah salah satu harapan ya Pak dari pihak pemerintah, daripada ulama, termasuk dari masyarakat ya, termasuk dari generasi muda. Nah, setelah ada harapan, ada ajakan enggak Pak? Untuk para ulama, untuk para pemerintah, terutama untuk para generasi muda ya. Betul. Ada ajakan nggak dari Bapak sendiri? Ajakan untuk apa Pak? Ajakan untuk terlibat ikut andil dalam kegiatan dakwah ini. Kalau ajakan dari dulu pertama saya dakwah itu udah mengajak. Kata tadi bicara dakwah itu bukan apa Pak Aceng tadi? Bukan tuh, tapi hayu ya. Kan makna dakwah itu kan mengajak Pak Acengnya. Berarti lamun hayu itu kan ngajak, lamun tuh itu nitah. Beda kan? Berarti kalau dakwah itu hayu. Itu pertama yang saya lakukan itu mengajak. Mengajak kepada siapa? Kepada para ulama. Itu udah saya sambangi. Tapi itu tadi ada dodoja, ada yang berhasil, ada tidak, ada yang terbuka hatinya, ada yang tidak. Terutama Pak Aceng mungkin beliau-beliau itu melihat saya itu setelan seperti gini. Apalagi tadi disinggung, saya kan anak band. Karek bisa dikoko teh ayeuna Pak Aceng, da dulu mah di kaos marik sage jeung dilepis gitu. Besarwek. Betul. Nah, makanya mungkin orang guru-guru saya terdahulu itu yang ketika saya silaturahmi memandang sayanya dari sisi negatifnya. Ieu mah aliran sesat meureun. Jelema kieu teu dikopea-kopea acan ngajak dakwah. Di mana Mas? Itu pernah salah satu ujian saya. Di mana Pak Ishak Mas Antrena? Karena saya sampaikan saya itu bukan dakwah seperti yang antum-antum lakukan di mimbar. Saya itu dakwah mengajak, memfasilitasi. Yang dakwah itu bukan saya.
tapi para ulama. Nah, dalam artian gitu. Kita hanya mengajak, untuk diarahkan. Betul. Kita hanya fasilitator ya Pak. Fasilitator. Tadi saya sampaikan, fungsi saya itu fasilitator, mobilisator, sama eksekutor. 3 peran yang moderator ya Pak. Betul, bisa. Nanti Moderator mungkin ya. di Alisra saya moderator bisa. Betul, Iya, betul. ya seperti itu ya seperti. Ya, alhamdulillah sekarang. Tapi Pak, betul. ternyata kalau ada yang berpikiran seperti itu, mereka menganggap bahwa ini dakwah ya. Betul. Dakwah. Betul. Tapi memang kalau menurut saya ini dakwah juga sih. Dakwah juga. Jadi mal bisa dakwah tengah zaman. Nah, lain ke dakwah. Lain ke dakwah. Nah, saya sering berpikir kalau Pak Haji tadi ngobrolnya kayak gitu ya. Sering di mana pesantrenna, di mana keluaran anak, di mana ngajina ya seperti itu. Nah, kalau untuk saya Pak, ketika Allah memposisikan kita seperti apapun, maka jalankan posisi orang sing nepi ka Allah. Da pagawean nu beles teh punten lain pagawean ajengan. Masyaallah. Tapi pagawean nu tepi ka Allah. Betul. Abdi salat, teu beres salatna teu nepi ka Allah. Ajengan salat, teu beres salatna teu nepi ka Allah. Tetapi seseorang anu dagang, beres dagangna tepi ka Allah. Jadi saya lebih ke pagawean nu beres teh pagawean nu tepi ka Allah. Apapun itu. Betul. Ya seperti itu ya. Dan yang menjadikan semangat nyambung sama Pak Aceng. Kenapa saya terus dengan style gaya saya berdakwah segala macam memang seperti ini? Karena kalau tidak salah Aceng juga pernah menyebutkan butuhnya Mekah Madinah itu bukan hanya oleh satu orang Rasul, tapi dibantu peran sahabat. Iya, dan peran sahabat itu Umar, Utsman, Abu Bakar, Sayyidina Ali. Itu kan dengan perannya masing-masing, kemampuannya masing-masing. Gilan kolilan ya karena Allah. Saya Allah, betul gak Pak Aceng? Saya juga berpikir di akhir zaman itu bakal ada sosok, bukan sosok ya, bakal bisa dibilang sosoknya yang seperti sahabat. Ada yang menjadi peran Umar, ya Utsman segala macam. Berharap saya salah satu orang yang memang ini cita-cita sedikit mengambil peran dari sirah tersebut, mudah-mudahan. Karena saya beranggapan memang seperti gitu. Jadi, ada Siti Khadijahnya ya, ada Siti Aisyahnya, ada Sayyidina Ali-nya ya. Betul. Oh iya, peran memang, itu yang memang saya, seperti itu ya. Itu sekelas Rasul yang udah dijamin. Namun cek bahasa saya nya kecapean Rasul tinggal ngadoa, ya Allah ruksakeun tah kaum kafir, tinggal ngadoa diturunkan. Tapi tidak itu, ada peran. Betul. Dan seperti Nabi Ayub kan seperti Aceng bilang, itu sakitnya luar biasanya dengan bertubi-tubi masalah segala macam, tapi karena tawakal, kegigihannya, imannya kuat, itu kan memang tidak memanfaatkan peran kenabiannya. Dan tuh nabinya kan kata istrinya, ya Nabi tinggal ngadoa ke Allah, angkat 2 tangan, Allah turun tangan, nges clear mulai masalah. Tapi tidak itu. Yang dinilai itu tugas kita itu bukan memikirkan hasil, tapi kita itu berjuang ikhtiar semaksimal. Itu yang sedang saya dakwahkan kepada itu, sahabat. Pak, Rasulullah, saya pernah lihat di Sirah Nabawi itu ya, di kisah Nabi itu pernah lihat bahwa ada satu kampung yang mencoba Nabi dakwah di kampung itu, ternyata Nabi diusir. Betul. Nyebut di kebun korma, Pak. Betul. Jibril, ya Rasulullah ngadoa, gunung eta orang rug-rugan. Nah, tapi Rasul gini, Pak. Ulah bisi manehna teh can apaleun kami teh utusan Allah. Sugan anak incu na kasorangan iman. Seperti itu ya. Betul. Dan saya untuk persepsi saya, Pak, saya berpendapat bahwa sukses itu bukan ending sebetulnya. Perjalanan itu. Jadi ketika kita berjalan tidak keluar dari koridor hukum, itu sukses. Betul. Tetapi kalau sukses kita di ending, kalau suksesnya pengusaha itu jadi kaya, itu saya enggak setuju. Betul. Sepakat. Kumaha lamun kaya na ladang goreng. Ya itu Pak. Kumaha lamun kaya na radang riba, ladang ngurangan takaran ya. Tapi saya lebih ke sukses itu ketika kita berjalan dalam proses itu. Keluar tina koridor Allah, maka bisa dikatakan sukses. Masalah hasilnya itu urusan Allah. Masalah hasilnya itu buruh ti Allah. Jadi al-uzra bi qadril masyaqqat, buruhanna kumaha karipuh lah. Betul. Dan ketika orang berbicara surga pun saya berpendapat bahwa orang ka surga lain ku ladang ibadah urang. Tetapi ladang kanya Allah. Kana neraka ladang adilna Allah. Jadi lamun urang hayang ka surga ku ibadah urang 100 tahun, sigana moal mahi keur jempol unggul. Betul, moal cukupnya. Moal cukup. Maka lebih ku kanya Allah. Nah, seperti itu ya Pak. Luar biasa. Nah, terakhir Pak. Boleh. Ada harapan enggak dari seluruh lapisan masyarakat untuk, kalau harapan memang pasti ya untuk terus ikut bergabung. Nah, khususnya dalam beda jas itu Pak, beda kaos itu ya, beda organisasi. Ada harapan enggak
suatu saat dikumpulkan, kita berdialog, dan saya juga sebetulnya ada rencana ya Pak ke depan. Nanti dari tokoh-tokoh ormas Islam itu kita hadirkan di sini semuanya, dan kita lebih ke sharing lah untuk kegiatan. Nah, untuk Pak Haji Ishak sendiri ada harapan nggak untuk para pengurus-pengurus atau para ulama yang punya ormas Islam masing-masingnya untuk mengajak berdiskusi menuju persatuan. Ada nggak harapan? Kalau bicara ukhuwah berarti bicara silaturahmi juga nya. Nah, itu udah saya jauh-jauh hari sampaikan Pak Aceng. Harapan terbesar saya endingnya itu ketika semua ulama yang ada di seluruh organisasi Islam itu bisa duduk sama-sama dalam satu tempat, tempatnya entah di mana ya. Tapi ini menuju harapan itu. Tapi yang jadi masalah trouble-nya itu yang tadi Pak Aceng. Jadi kerja saya tuh endingnya itu menyatukan, mengumpulkan para ulama. Ini tujuan akhir. Pek saya geus berdakwah seperti kieu, jamaah geus loba misalnya dek dikumahakeun. Betul Kak Paceng. Ayeuna percuma orang geus punya ijazah, lulus SD, lulus SMA misalkan, dek gawe, dek kuliah segala macam itu tergantung. Kalau geus boga ilmu mah terserah. Kan maksudnya seperti gini. Saya saat ini lagi bekerja keras untuk menyampaikan siapa saya sebenarnya. Maksudnya seperti apa? Karena ketika dakwah ukhuwah yang tadi Pak Ceng, fitnah itu luar biasa. Iya benar. Fitnah itu terhadap saya luar biasa. Tadi melihatnya serba salah. Makanya saya hadir ke Muhammadiyah, itu saya sampaikan dulu visi misi pribadi, misi PPH Pelindung Ukhuwah itu seperti apa. Saya sampaikan dulu. Sekarang lagi di tahap itu. Nah, kalau misalkan saya hadir jika ieu Pak Ceng seperti jika dek nyungkeun sumbangan, tok assalamualaikum nyungkeun sumbangan, hampura langsung ditolak. Padahal kalau saya berpikir hati bersih. Kuduna kieu Pak, kuduna mah tok paket. Bakal diterima langsung. Betul. Harapan saya kan gini, itu teh orang yang datang teh tidak ada selembar daun pun yang jatuhnya di permukaan bumi. Yakin nu hadirna ka rumah si fulan itu atau ke rumah saya. Itu tinggal dua pilihan, kan itu yakin utusan Allah. Lamun dibere musafir eta jadi amal, lamun teu dibere, kok mau digunjing sok aya nya mere henteu ngagunjing. Aing makan mata buka duit misalnya jadi hina. Wah, itu luar biasa. Maksudnya seperti itu Pak Ceng. Ketika saya hadir untuk menjalin ukhuwah itu tantangannya berat. Saya sampaikan dulu selaku fasilitator. Saya itu siapa, dari mana, latar belakang segala macam itu sampaikan. Ketika mereka para guru-guru, para alim, para ulama sudah tahu arahnya seperti apa, baru sekarang tuh udah 80% para ulama termasuk Pak Aceng udah pernah saya silaturahmian. Kalau udah 100% tahu visi misi arah dakwah saya seperti apa, baru nanti ada ending. Harapan saya itu untuk berkumpul dalam satu tempat membicarakan masalah umat. Karena Rasulullah kan umati. Hari orang ayeuna duit, amplop. Tapi itu Pak Aceng intinya seperti itu. Kalau misalkan bicara harapan, insya Allah harapan terbesar saya bagaimana caranya supaya para alim, para ulama, semua tokoh termasuk habaib kalau memang ada, nanti kita hadirkan duduk bersama. Endingnya di situ. Nah, umatnya seperti kieu fakir miskin merajalela musibah di mana-mana. Aya nu salah teu? Itu intina mah. Nu salah urang perbaiki bersama. Aya musibah, aya sabab pasti aya musababna ya, Pak. Makanya betul. Dan sebetulnya ini ada sedikit Paceng Persis, NU, Muhammadiyah sebetulnya di organisasi intern mereka itu sudah ada sebetulnya hal yang saya harapkan. Cuman skupnya internal. Nah, kalau NU-nya jeung NU-na, Persis jeung Persis, Muhammadiyah jeung Muhammadiyah. Tapi kalau misalkan digabungkan, berarti kan skupnya lebih luas, tidak memandang lagi ras, suku, agama segala macam. Maksudnya ras dan suku. Kita bicara agama Islam, berarti kan semua. Itu harapan. Kalau saya bingung, saya di mananya ya? Betul. Karena tidak aktif di semua ya. Betul. Kalau Pak Aceng luar biasa. Jadi Pak Haji Ishak ini kalau kutipan dari candaan yang tadi ya sahabat Alislah, jadi lamun datang ke imah teh mun namu teh ulah disangka nurek minta sumbangan. Betul. Mending kena disangka datang paket ya, karena ditunggu. Kalau ke paket ditunggu. Ya, dirindukan itu ditunggu-tunggu. Malah sudah dipersiapkan untuk COD. Subhanallah. Ya Allah ya Rabban. Nah, yang paling akhir ya Pak, ini yang paling akhir. Ini closing statement. Oh ya siap. Kalau tadi mah akhir sebetulnya masih rindu Pak Aceng. Dan masih ini, yang Pak, banyak disampaikan. Sebetulnya ini podcast terlama Pak. Masya Allah, betul. Biasanya saya 50 menit sampai 1 jam lah. Beres. Ini sudah menyalahi aturan ya. Dan ini sebetulnya saya masih betah Pak.
Masya Allah, Sehingga nepi ka alhamdulillah. subuh ge siap wae ngan karunya ieu gitu. Karunya. Nah, Siap. untuk closing ya, Pak. Betul. Terakhir ini. Selama Pak Haji Ishak ini berjuang ya dakwah, berperan nggak, ikut andil nggak dalam pemerintahan baik tingkat kabupaten, kecamatan, desa sampai RT RW, berperan nggak dalam dakwah Pak Ishak? Betul. Bahasanya gini, kalau bicara peran Pak Aceng, mohon maaf ya. Ya. Saya dulu dari PP pernah diajak. Bahkan di XCC saya ditawari untuk jadi penasehat di XCC. Di Briges pun dulu pernah saya diajak ya untuk ikut terlibat jadi pembina juga. Terus di RW juga saya pernah dicalonkan untuk menjadi RW. Oh, Di pernah desa ya? pun, di desa Pernah. saya pernah kemarin 2 periode saya dicalonkan, bukan dicalonkan, beberapa orang lah ya, saya bisi PD itu, beberapa orang yang datang ke saya untuk saya ikut Naik, terlibat di ya. pemerintahan. Dan sekarang ini sekalian closing statement, dan kalau misalnya jawab satu-satu seluruh tokoh yang berharap, susahnya dan waktunya memang singkat, dan sekarang ini mohon maaf saya ikut menyampaikan aspirasi ini ya. Iya. Saya bukannya menolak harapan umat untuk saya bisa terjun lebih luas lagi, dalam artian saya menjadi dewan, wakil bupati, RT, RW sampai lurah, Iya, bukan menolak. Tapi saya jawab ini belum saatnya. Belum Ada gak Pak saatnya, Ishak niatan? 1% ada. Karena kalau bicara 1%, kalau cek Allah saya kudu jadi dewan, jadi lurah, ya jadi. Tapi kan Pak, kalau misalnya itu ya Pak, kalau misalnya kondisional ya itu. Betul kondisional. Ini dakwah kita harus terlibat di arah sana. Harus. Itu kan memang harus ya. Betul. Bahkan ada satu statement sahabat saya di salah satu dewan menyebutkan gini. Bahasanya mohon maaf, Haji nyebut Haji. Didinya dosa saya lihat dan ketika silaturahmi ke berbagai pelosok, saya tanya karena sekarang situasi dan kondisi beliau paham betul di birokrasi, di demokrasi itu seperti apa. Harapan Ji didinya dosa ini ngolok kah saya. Dosa lamun didinya ente naik ke mancen di 2024. Bahasanya gitu ya kurang lebih. Kenapa dosa? Karena saya mah hayang jadi dewan teh kudu nyalonkeun. Antum mah dicalonkan ke masyarakat. Lamun antum nolak dosa. Karena yakin ini selain harapan dari umat, ini yakin dari Allah. Itu katanya seperti itu. Tapi kalau lihat kondisi seperti gini, mohon maaf saya tidak panjang lebar bacanya. Saya belum siap terus terang. Tetapi Karena bukan tidak siap tapi belum. belum bahasanya. Kalau yang tadi, kenapa saya bilang tidak siap? Karena saya segala sesuatu diatur sama Allah. Kalau cek Allah jadi nggak jadi. Makanya saya tidak bisa nolak ya takdir itu. Cuman 99% mohon maaf kepada seluruh tokoh yang ada di Cikajang yang pernah terlibat obrolan panjang lebar dengan saya tentang arah dakwah untuk diperluas gitu seperti gitu. Sampai saat ini 90% saya menyatakan sikap untuk tidak untuk terlibat gitu, karena satu dan lain hal lah tidak perlu dipanjang lebarnya. Terutama yang terpenting situasi kondisi birokrasi dan demokrasi yang sedang dijalani oleh kaum tertentu pada saat ini. Saya belum siap untuk masuk ke ranah itu. Mungkin nanti ada saat tertentu kalau misalkan Allah mengizinkannya, insya Allah. Gitu. Ya. Ini saya supaya sahabat-sahabat yang memang di belakang saya mendukung saya untuk itu, supaya bukan saya ngolok supaya tidak kecewa, bukan. Insya Allah apabila biiznillah Allah mengizinkan, ya tidak ada yang tidak mungkin ya. Tapi saat ini saya sedang nyaman dengan dakwah yang sedang saya jalankan. Saya tidak Masih ada target betul, ya? tidak mau merusak cita-cita saya, cita-cita umat. Dan saya berharap di sambutan-sambutan saya ketika hadir dimanapun, saya berharap hadirnya saya pribadi, hadirnya PPH, Perindu Ukhuwah dan Estilu itu menjadi satu wadah yang menjadi harapan umat, Pak Aceng. Oh iya geningan, kahayang saya itu seperti kieu tiba heula teh. Iya, nih ayeuna Betul, mah tinggal gitu. naik. Tinggal naik. Saya Ayeuna wadah mobil, geus ayeuna. aya, nya mobil cek saya gini. Ayeuna mah keun PPH punya wadah, Perindu Ukhuwah punya. Misalkan saya anggap kendaraan itu mikro lah ya. Iya. Geus aya mikro nama dek Jamaah Tabligh, NU Muhammadiyah, dek EKTC, dek komunitas geng motor segala macam. Tinggal naik heula. Dalam mungkin masih supir eta aya kasalahan, kan urang geus aya dina satu mobil eta. Tinggal negur, salah jalan telin kadinya. Silinya. Tong tarik, betul, tinggal gitu. Kalau kita nanti beda kendaraan, yakin bakal ada ego, saling siap, saling segala macam. Iya, benar. Gitu Pak Aceng. Nah, sahabat Alislah, itulah podcast kita di malam hari ini. Mudah-mudahan Pak Haji Ishak sehat selalu ya Pak. Amin, amin. Keluarga, terus seluruh perjuangan apapun yang beliau korbankan, mudah-mudahan ini menjadi wasilah ya Betul. untuk menuju rahmatan lil alamin ya. Betul. Dan terima kasih Pak Haji sudah menyempatkan Sama-sama diri. Pak Aceng. untuk Mohon hadir di maaf tempat saya ini. bukan so sibuk baru bisa silaturahmi. Memang Tapi sibuk, sedikit memang Pak sibuk. Aceng. Mohon maaf sedikit. Ini ada
closing statement yang asli ya. Heeh. Dari tadi kita bicara panjang lebar, tapi saya lupa menyampaikan harapan. Nah, mudah-mudahan saya berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, podcast Al-Islah itu abadi. Amin. Dalam Amin. artian apa? Amin. Ini perlu banyak bibit-bibit yang perlu digali, tokoh-tokoh yang perlu dihadirkan agar supaya apa? Harapan-harapan umat, harapan-harapan masyarakat bisa terfasilitasi dan iya benar. tersampaikan oleh podcast Al-Islah. Saya berharap seperti Jadi itu. jawaban juga untuk Jadi masyarakat. jawaban. Oh gening, Nah, oh geningnya itu. betul. Nanti mungkin lebih profesional lagi Al-Islah, misalkan 2 atau 3 hari sebelum menampilkan narasumber, itu diposting dulu. Nah, Iya. oh engke mah Pak Camat udah datang teh. Alah, air udah ditanyakeun minimal gitu Iya, kan. iya, ya. benar. Nah, jadi supaya bikin penasaran. Dan ini juga Pak, perlu Bapak tahu ya bahwa publikasi sebelum podcast ini baru Bapak. Oh, Masya Allah, Baru Bapak. alhamdulillah ya. Kalau yang lain belum sih. Yang lain Alhamdulillah. belum. Mudah-mudahan lebih Bukannya profesional lagi tidak lah. ya, tetapi kita ini juga dengan alat seadanya Betul, ya Pak. betul. Tapi mudah-mudahan ini menjadi ini salah satu media dakwah kita juga ya Pak. Betul. Untuk ukhuwah Islamiyah. Itulah sahabat Al-Islah, sekali lagi Pak Haji Ishak terima kasih ya. Sama-sama, Pak Mudah-mudahan Pak Haji Ishak diberikan kekuatan dan istiqomahan dalam Amin, menjalankan tugas amin. dari Allah, Amin. sehingga keluarga menjadi keluarga yang baitun thayyibah, Amin, menjadi amin. diri yang syasyah thayyibah, Amin. menjadi kampung yang qoriyah thayyibah, bahkan Amin, menjadi wasilah untuk negara baldatun thayyibatun Amin, walaupun ghafur. amin, ya Allah. Dan itu sahabat Al-Islah untuk kegiatan podcast kita di malam hari ini, ternyata ketika Allah memposisikan orang seperti apapun ya, jalankan posisi orang sing nepi ka Allah. Da pagawean nu beres teh geuning pagawean nu tepi ka Allah. Nah, di samping itu ternyata rek sater kebek, rek adug-adugan urang nyareat tetap moal bisa ngadobrak takdir Allah. Itu yang dapat kita sampaikan dari podcast malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.